1071 Ayolah. Nama, sistem terkuat penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang, Lin Fan merasa cukup senang sekarang. Di depannya, Ling Wuzun seperti bayi kecil yang sama sekali tidak berani bertindak kurang ajar. Sejujurnya, ini benar-benar perasaan yang menyenangkan. Bagaimana kau bisa bertemu dengan para pengikut sekte Dewa Kunlun itu? Tanya Lin Fan. Hubungan antara sekte Dewa Kunlun dan sekte Langit dan Bumi saat ini sama sekali tidak baik karena mereka sedang berperang. Namun, itu masih dianggap sebagai perang yang tidak jelas di mana hanya para pengikut yang akan saling mengacaukan, dan belum meningkat menjadi perang tingkat sekte yang besar. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang tidak akan benar-benar terjadi, dan sekte-sekte juga tidak akan membiarkannya terjadi. Lagi pula, jika sekte-sekte benar-benar datang dan saling mencekik, gangguan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Pada saat yang sama, jumlah kepentingan yang dipertaruhkan saat itu juga akan terlalu besar. Meskipun, sejujurnya itu hanya sesuatu yang harus diputuskan di tingkat Grandmaster dan Wakil Grandmaster. Jika Master Tua Senior menyerang, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Kakak senior, cepatlah, mari kita cepat kembali. Aku bersama beberapa adik junior sebelum kita dikepung oleh orang-orang dari sekte Dewa Kunlun. Akulah satu-satunya yang berhasil keluar. Aku ingin tahu bagaimana keadaan yang lainnya. Ling Wuzun berkomentar. Tanpa ragu, Lin Fan meraihnya dan melintasi kehampaan. Di sana, Ling Wuzun menunjuk. Mengalihkan pandangannya, Lin Fan mengerutkan kening. Suasana hatinya yang awalnya cukup gembira langsung hancur. Bagaimanapun, di depan matanya tidak ada apa-apa selain banyak mayat tergeletak di sekitar. Semua mayat itu adalah murid-murid sekte Langit dan Bumi. Adapun murid-murid sekte Dewa Kunlun, mereka sudah lama pergi sekarang. Wajah Ling Wuzun berubah muram saat dia bergegas. Dia kemudian berbalik ke Lin Fan, kakak senior, mereka semua mati. Adik junior King Yi, kakak senior Lin, adik junior King Yi masih bernapas. Lin Fan bergegas. Tanpa berpikir dua kali, kekuatan hidup pohon parasol mistis Lin Fan meledak dan menyembur ke dalam tubuh adik muda King Yi. Apa yang terjadi padaku? Alis King Yi berkedut saat dia membuka matanya lebar-lebar. Ketika dia melihat dua orang di depannya, wajahnya berubah, kakak senior Lin. Lin Fan melambaikannya dengan tangannya dan melihat mayat-mayat di sekitarnya. Mereka semua sudah mati, dengan kesadaran mereka tersebar. Tidak ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Tetapi tepat pada saat ini, King Yi berteriak keras saat dia memeluk mayat dengan erat dan berteriak, Yuelan. Kakak senior, ini adalah rekan adik muda King Yi, kudengar dia sudah hamil 5 bulan. Tak disangka dia akan mengalami tragedi seperti itu, komentar Ling Wuzun. Lin Fan mengerti bahwa semua ini karena dirinya, jadi dia segera berjalan mendekat, biar aku lihat. King Yi menatap kakak senior Lin dengan ekspresi haus sambil memeluk paha Lin Fan, kakak senior, tolong selamatkan dia. Aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Lin Fan bukanlah dewa, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk membangkitkannya kembali. Namun, sebisa mungkin, dia akan tetap mencoba dan melihat apakah dia bisa menyelamatkannya. Di bawah tatapan waspada King Yi itu, Lin Fan menggelengkan kepalanya. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkannya sekarang. Bahkan jika itu adalah pil abadi kelas tertinggi, itu tidak akan berguna. Dia sudah mati sepenuhnya. Namun tiba-tiba, alis Lin Fan berkedut. Dia merasakan sesuatu yang berbeda. Memutar yin dan yang, ketidakkekalan langit dan bumi. Dengan menggunakan jarinya, Lin Fan meraih perut Yuelan yang buncit, ki esensi meledak dari dalam tubuhnya. Seketika, kakak senior, ketika King Yi melihat semua yang ada di hadapannya, jantungnya berdebar kencang, bertanya-tanya apa yang sedang kakak seniornya coba lakukan. Jangan ganggu kakak senior, kata Ling Wuzun. Ki esensi itu adalah ki esensi bayi itu. Meskipun bayi itu telah meninggal, ki bawaan ini telah menyimpan semua yang ada pada bayi itu. Jika ini adalah makhluk raja abadi, dia pasti bisa membalikkan waktu dan kematian, memahatnya menjadi bentuk manusia menggunakan beberapa metode yang memuakkan dari surga. Lin Fan membuka mulutnya dan sejumlah besar kekuatan hidup menyembur keluar. Dia kemudian memilih beberapa pil abadi dan mengendalikannya di telapak tangannya sebelum menghancurkannya untuk menciptakan aliran kekuatan obat abadi yang kental dan stabil. Menggunakan itu, dia memasukkannya ke dalam bola ki esensi itu.
Meskipun memutar langit dan bumi adalah gerakan yang dimaksudkan untuk digunakan pada musuh, di bawah penyempurnaan konstan Lin Fan, gerakan itu memiliki segudang efek mistik yang tak ada habisnya. Berdiri di satu sisi dan mengamati, wajah Ling Wuzun hanya tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa keterampilan mistik yang tak tertandingi yang digunakan oleh kakak senior Lin, dia tahu bahwa itu jelas tidak normal. Ini terutama terjadi setelah dia melihat pil abadi itu. Hukum Dao abadi yang menyelimuti mereka sangat mempesona. Tidak disangka itu benar-benar pil abadi. King Yi juga merasa sangat cemas di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ketika dia melihat bagaimana kakak seniornya mengeluarkan pil abadi itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Lin Fan mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Surga, datanglah. Boom! Sejumlah besar spirit ki meledak dari kekosongan dan membentuk naga spirit ki satu demi satu. Bumi menyembur. Saat dia menghantam tanah dengan satu telapak tangan, esensi di dalam parit jurang bawah tanah semuanya terkumpul di telapak tangan Lin Fan juga. Ini adalah penyebaran keterampilan mistik yang tak tertandingi yang mengumpulkan esensi langit dan bumi untuk membentuk tubuh fisik. Jika orang biasa melihat keterampilan mistik seperti itu, mereka pasti akan tercengang. Ini ditambah dengan fakta bahwa pohon parasol mistis di dalam tubuh Lin Fan adalah pohon mistis nomor 1 di seluruh dunia. Jumlah kekuatan hidup yang dimilikinya sungguh luar biasa. Berkultivasi, sebuah bola cahaya melayang di depan wajah Lin Fan dan secara bertahap berubah menjadi bentuk bayi. Sepasang tangan kecil dan montok muncul, diikuti oleh sepasang kaki kecil dan montok. Keterampilan mistik yang memuakkan dari surga. Hati Ling Wuzun membeku karena ketakutan. Dia tidak tahu seberapa kuat kakak senior Lin saat ini. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Metode seperti itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh Grandmaster sendiri. Tiba-tiba, tangisan bayi terdengar di udara. Lin Fan menarik tangannya kembali, bawa dia kembali ke sekte dan rawat dia dengan baik. King Yi menatap semua yang ada di hadapannya dengan ketidakpercayaan yang mutlak. Baru setelah dia memeluk bayi itu di tangannya, dia berani percaya pada kenyataan. Ini, dia benar-benar tercengang oleh semua yang ada di hadapannya. Semuanya terlalu luar biasa. Lin Fan berbicara dengan tenang, awalnya, dia sudah mati. Namun, Ki Bawaan berhasil mempertahankan kesadarannya. Ini adalah keberuntungan besar dalam kemalangan. Sejujurnya, Lin Fan merasa sedikit tidak enak saat ini. Itulah alasan mengapa dia mencoba yang terbaik untuk secara paksa mengubah nasib surga dan secara pribadi menciptakan bayi yang memberontak terhadap surga, dengan potensi yang tak tertandingi dan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Meskipun itu adalah bayi perempuan, selama tidak ada masalah besar yang terjadi di masa depan, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi makhluk kuat yang dapat memerintah sebagian dunia. King Yi menatap Lin Fan dan dipenuhi rasa terima kasih yang besar. Terima kasih, kakak senior. Lin Fan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Kalian kembali ke sekte dulu. Ling Wuzun terkejut, bagaimana denganmu, kakak senior? Bibir Lin Fan melengkung menyeringai, karena sekte Dewa Kunlun telah menyatakan perang, jika aku tidak membuat mereka membayar harganya, mereka akan berpikir bahwa aku orang yang mudah ditipu. Kembalilah dan laporkan kepada Grandmaster bahwa masalah ini tidak akan berakhir semudah ini. Saat ini, hati Lin Fan terbakar amarah. Beraninya sekte Dewa Kunlun ini bersikap kurang ajar. Sudah waktunya untuk melihat siapa yang takut pada siapa, dan siapa yang akan tertawa terakhir. Ling Wuzun menatap seringai dingin yang menakutkan di wajah kakak senior Lin dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia membawa kakak muda King Yi bersamanya dan meninggalkan tempat itu. Saat ini, Ling Wuzun benar-benar yakin, bahkan jika dia bekerja keras sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai level kakak seniornya. Sekte Dewa Kunlun adalah salah satu dari 9 sekte di daratan tak berujung. Baik dari segi kekuatan maupun nama, mereka adalah salah satu eksistensi tingkat atas. Daratan tak berujung adalah tempat yang sangat besar, sehingga bahkan makhluk tingkat Raja Abadi tidak akan dapat mencapai batasnya. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu apa yang ada di batas daratan tak berujung. Di dunia ini, selama seseorang memiliki sedikit otak, mereka akan tahu bahwa mereka tidak boleh melawan sekte-sekte utama di daratan tak berujung. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat tragis. Namun saat ini, ada orang gila yang telah tiba 10.000 mil jauhnya dari sekte Dewa Kunlun. Mengambang dengan lembut di antara langit dan bumi,
sosok ini tidak lain adalah Lin Fan. Apakah dia takut mati? Pasti. Namun pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah mereka bahkan membunuhnya? Jawabannya, jelas tidak. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Lin Fan melihat ke kejauhan dan berteriak, "Sampah dari KUNLUN God SECT, ayah kalian di sini. Kalian semua bisa keluar untuk mati." Suara yang bergema itu menggelegar di seluruh dunia dan melesat menembus langit. Ada kekuatan yang tak terbatas bercampur dengan raungan murka itu. Kemudian, suara itu meledak di dalam kehampaan dan bergerak lebih jauh hingga orang bahkan tidak bisa melihat ujung jangkauannya. Radius ratusan ribu mil dipenuhi dengan raungan tunggal Lin Fan ini. Banyak orang mengangkat kepala mereka, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah sepetak putih. Adapun Sekte Dewa Kunlun, seluruh sekte itu terguncang, semua murid di dalamnya terkejut. Siapa itu? Siapa di dunia ini yang punya nyali untuk datang ke Sekte Dewa Kunlun dengan kurang ajar seperti itu? Aku tidak tahu. Namun, Sekte Dewa Kunlun dan Sekte Langit dan Bumi sedang berperang baru-baru ini. Mungkinkah itu seseorang dari Sekte Langit dan Bumi? Mari kita lihat, siapa yang berani datang dan bertindak begitu kurang ajar di depan Sekte Dewa Kunlun. Mereka pasti sudah lelah hidup. Di dalam sekte, Tai Qiantian sangat marah, kurang ajar. Tidak kusangka anak ini berani datang dan bertindak begitu tidak senonoh di depan Sekte Dewa Kunlun kita tanpa tahu tempatnya. Qi Huoshen melesat dengan marah, janggutnya yang merah menyala tampak seolah-olah dapat membakar seluruh langit dan bumi. Karena anak itu berani muncul di Sekte Dewa Kunlun, kita akan menahannya di sini sehingga dia dapat menebus penghinaan yang telah dia sebabkan pada kita. Semua wakil Grandmaster lainnya juga terbakar amarah. Meskipun kematian para kandidat Grandmaster itu tidak benar-benar menyebabkan masalah besar bagi Sekte Dewa Kunlun itu sendiri, ada banyak kerusakan yang terjadi pada reputasi mereka. Faktanya, masalah ini bahkan telah berubah menjadi bahan tertawaan beberapa sekte lain. Sekte Dewa Kunlun adalah sekte yang kekuatannya berkuasa atas wilayah-wilayah. Sekarang setelah sesuatu seperti itu terjadi pada mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menanggungnya? Lin Fan berdiri tegak di antara langit dan bumi, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat para pengikut Sekte Dewa Kunlun yang muncul dalam kawanan di depan matanya, dia tidak takut atau khawatir sedikitpun. Dia kemudian diam-diam mengambil sekelompok pil abadi dari dalam penyimpanannya dan mulai mengunyahnya. Mana orang-orang dari Sekte Dewa Kunlun? Ayahmu di sini telah membantai 4 calon Grandmastermu dengan cara yang sama seperti aku membantai anjing. Apakah ada yang tidak senang dengan itu? Jika ada, pergi ke ayahmu. Ayahmu akan mengajari kalian bagaimana berperilaku seperti manusia. Lin Fan berteriak. Sikap tiraninya ini membuat semua orang benar-benar tercengang. Berita tentang ini menyebar dengan sangat cepat, dan tak lama kemudian, ada sejumlah sekte yang mengetahui masalah ini. Dari 9 sekte, 7 sekte lainnya mengamati semua yang terjadi di sini dengan menggunakan senjata abadi. Adapun beberapa dari 6 faksi dan kekuatan besar lainnya, mereka juga mengamati dengan saksama, dan merasa benar-benar yakin pada saat yang sama. Mereka tidak akan berani membayangkan bahwa Sekte Langit dan Bumi akan memiliki murid seperti itu di antara mereka yang memiliki nyali seperti itu untuk datang dan menantang Sekte Dewa Kunlun sendirian. Siapa yang bisa memberinya keberanian seperti itu? Atau lebih tepatnya, kemampuan macam apa yang dimilikinya? Ini adalah Sekte Dewa Kunlun, salah satu dari 9 sekte super besar. Makhluk yang paling kuat, bahkan makhluk tingkat Raja Abadi tidak akan berani datang ke sini dan bertindak begitu kurang ajar. Bagaimanapun, Master Tua Senior dari Sekte Dewa Kunlun adalah makhluk tingkat Raja Abadi itu sendiri. Diam, Sekte Dewa Kunlun adalah tanah suci, bukan tempat di mana kau bisa bertindak begitu kurang ajar. Pada saat ini, salah satu murid Sekte Dewa Kunlun muncul tepat di hadapan Lin Fan. Laporkan namamu. Ayahmu tidak membunuh anjing bodoh tanpa nama. Lin Fan menjawab dengan dingin. Kurang ajar. Aku adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, Liu Wuxiang. Beraninya kau datang ke Sekte Dewa Kunlun dan... Sebelum Liu Wuxiang bahkan selesai dengan kata-katanya, dia melihat senjata abadi terbang dari kejauhan. Muda dan bodoh. Beraninya kau bertindak begitu berani dengan senjata abadi kelas rendah. Hancurkan. Liu Wuxiang meraung saat ia menghantam senjata abadi kelas rendah itu. Lin Fan melihat semuanya dengan acuh tak acuh sebelum bergumam pelan. Meledak.
Ledakan. Tiba-tiba, senjata abadi kelas rendah itu hancur sendiri. Bahkan, roh senjata di dalamnya bahkan tidak ragu-ragu saat ia meledakkan dirinya sendiri, memusnahkan semua yang ada di jalannya. Sementara senjata abadi kelas rendah mungkin tidak berarti apa-apa dengan sendirinya, jumlah kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran dirinya sendiri bukanlah hal yang sederhana. Selain Dewa Emas, bahkan Dewa Leluhur tidak akan mampu menahan dampaknya. ARGH. Teriakan tragis terdengar. Liu Wuxiang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum ia terperangkap dalam gelombang kejut penghancuran diri senjata abadi kelas rendah itu. Kekuatan dahsyat dari penghancuran diri itu beriak keluar dan mengguncang seluruh dunia, menyebabkan semua orang tercengang. Ding, selamat telah membunuh makhluk kuat Dewa Emas yang telah mencapai kondisi kultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus. Diabaikan, benar-benar, diabaikan. Lin Fan bahkan tidak mau repot-repot menyerangnya sendiri. Poin pengalaman yang bisa diperoleh sangat sedikit sehingga dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Dengan hanya meledakkan satu senjata abadi kelas rendah, dia bisa membunuh pihak lain. Selain itu, senjata abadi kelas rendah itu dibuat olehnya sendiri. Dampak yang ditimbulkannya bahkan lebih kuat dari senjata abadi kelas rendah biasa. Pada saat ini, semua murid Sekte Dewa Kunlun dari atas sampai bawah tercengang, seolah-olah mereka membeku. Kakak senior Liu sudah meninggal. Salah satu kandidat Grandmaster, kakak senior Liu, meninggal begitu saja. Mustahil, bagaimana mungkin? Dan di saat berikutnya, semua orang menjadi gila. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tidak, disangka orang ini berani membunuh kandidat Grandmaster Sekte Dewa Kunlun tepat di wilayah mereka. Seberapa nyali yang dimiliki pria ini? Atau lebih tepatnya, seberapa gila dia? Siapa lagi yang ingin mati boleh datang ke sini? Teriak Lin Fan. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang benar-benar mengganggunya. Kenapa wakil Grandmaster dan Grandmaster Sekte Dewa Kunlun belum muncul? Apakah mereka semua tertidur? Bajingan, kau ingin mati? Bagaimana mungkin para pengikut Sekte Dewa Kunlun membiarkan Lin Fan bertindak begitu berani di sini? Tentu saja, mereka juga berteriak. Barisan murid-murid ini setidaknya berjumlah beberapa ratus orang. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang kuat, dan jika ditempatkan di luar sana di dunia, mereka pasti akan berkuasa atas sebagian kecil darinya. Sekarang seseorang telah berani datang dan bertindak begitu kurang ajar tepat di depan sekte mereka, tidak mungkin mereka bisa menahannya. Letakkan formasinya. Para murid Sekte Dewa Kunlun bergerak saat mereka berbaris untuk membentuk formasi pasca kelahiran. Kalian sekumpulan sampah, kalian semua bisa pergi ke neraka. Teriak Lin Fan sambil mengeluarkan 10 senjata abadi kelas rendah dan melemparkannya ke arah para murid ini. Ketika para murid itu melihat ini, mereka semua berteriak. Awas, itu adalah senjata abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang itu bisa memiliki senjata abadi sebanyak ini? Dia mencoba menghancurkan dirinya sendiri dengan senjata abadi itu lagi. Semua murid Sekte Dewa Kunlun menjadi sangat pucat ketika mereka melihat ini, hampir kehilangan akal pada saat ini. Hahaha, saat ini, niat bertarung Lin Fan tak tertandingi. Dia sudah memiliki metode untuk menyelamatkan nyawa, dan tahu bahwa Grandmaster dan yang lainnya pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Dewa Kunlun sedang berperang sekarang, maka dia harus memanggil sesuatu yang besar bersamanya. Bagi orang lain, senjata abadi mungkin berharga dan langka, tetapi bagi Lin Fan, semua ini hanyalah sampah. Hari ini, dia akan menghancurkan Sekte Dewa Kunlun bahkan tanpa menggunakan tangannya sendiri, kurang-kurang. Awan api menyebar ke seluruh langit seketika saat telapak tangan merah raksasa merobek kekosongan. Melindungi para murid di belakangnya, telapak tangan raksasa itu kemudian meraih senjata abadi itu. Tidak kusangka akhirnya akan ada karakter penting yang muncul. Nah, itulah yang membuat semuanya menyenangkan. Lin Fan meraung. Aura yang terpancar dari telapak tangan merah raksasa itu jauh dari normal, jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para murid itu. Meledak. Bam! Senjata abadi itu meledak pada saat yang sama. Jumlah kekuatan yang meledak dari ledakan yang dihasilkan benar-benar mengguncang bumi, sampai-sampai seseorang bahkan tidak berani melihatnya secara langsung. Bahkan pemilik telapak tangan merah raksasa itu bisa merasakan jantungnya sedikit bergetar di hadapannya. Telapak tangan merah raksasa itu hancur berkeping-keping sebelum berkumpul kembali sekali lagi.
Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di udara entah dari mana. Melihat semua yang ada di hadapannya, Qi Huoshen bisa merasakan semangatnya sedikit bergetar. Senjata abadi yang telah meledak sebelumnya adalah produk yang benar-benar asli. Meskipun itu hanyalah senjata abadi kelas rendah, mereka tetaplah senjata abadi, senjata yang hanya bisa diimpikan oleh banyak murid. Wakil Grandmaster, ketika para murid yang diselamatkan melihat siapa yang telah datang, hati mereka melonjak kegirangan dan emosi yang tulus. Agar adil, bagaimana mungkin mereka tidak datang? Jika Wakil Grandmaster tidak melangkah keluar untuk menyelamatkan mereka, mereka mungkin sudah dibunuh oleh pihak lain. Penghancuran diri senjata abadi adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan sama sekali. Jika bahkan kakak senior Liu tidak bisa bertahan melawannya, mereka pasti tidak punya peluang sama sekali. Qi Huoshen melotot marah pada Lin Fan, kamu adalah Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi, pendosa yang membunuh 4 kandidat Grandmaster Sekte kita. Itu memang aku. Namun, jika kamu menghitung satu dari beberapa saat yang lalu, itu akan menjadi 5 dari mereka. Aku benar-benar bertanya-tanya berapa banyak lagi kandidat Grandmaster yang masih dimiliki Sekte Dewa Kunlun. Betapa menyenangkannya jika aku bisa membunuh mereka semua. Lin Fan terkekeh. Kalian ingin mati. Qi Huoshen sangat marah. Dia tidak menyangka ada orang yang berani mengetuk pintu mereka secara terbuka untuk memprovokasi mereka. Dia pasti ingin mati. Ingin mati. Tidak. Kalian ingin mati. Karena senjata abadi kelas rendah tidak bisa meledakkan kalian sampai mati, bagaimana kalau mencoba ini? Bibir Lin Fan melengkung menyeringai. Pada saat berikutnya, senjata abadi lainnya terlempar keluar di bawah tatapan menakutkan Qi Huoshen dan yang lainnya. Ketika Qi Huoshen melihat senjata abadi itu, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang melumpuhkan. Senjata abadi kelas atas. Tak disangka orang ini akan melemparkan senjata abadi kelas atas. Matahari terik membakar langit. Qi Huoshen berteriak marah saat seluruh tubuhnya tampak dilahap oleh terik matahari, bersinar dengan warna merah terang. Bahkan, warna merah itu begitu cemerlang hingga ada sedikit cahaya keemasan yang keluar darinya. Ini adalah tanda keterampilan mistik berbasis api yang dikembangkan hingga ke tingkat ekstremnya. Seluruh langit dan bumi berguncang sementara awan merah bergemuruh. Menamparkan dengan telapak tangannya, Qi Huoshen mengirim naga api melingkar dan merobek seluruh dunia. Meledak, penghancuran diri dari senjata abadi kelas atas benar-benar tak terbayangkan. Ketika semua orang merasakan kekuatan mengamuk yang menyebar, seluruh wajah mereka ketakutan konyol. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Dorong, pada saat ini, seluruh kehampaan meledak. Tidak dapat menahan kekuatan ledakan ini, beberapa murid langsung terpental. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tubuhnya mulai terkoyak dari dalam karena berada dalam jarak yang begitu dekat sehingga mereka terseret oleh kekuatan yang mengamuk. Bagaimana itu? Jika satu tidak cukup, aku bisa memberimu satu lagi. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Basis kultivasi Qi Huoshen juga berada di kondisi Sein Immortal. Namun, karena dia telah berada dalam kondisi itu untuk waktu yang lama sekarang, kekuatannya sangat dalam. Kalau tidak, kebanyakan orang biasa pasti tidak akan mampu menahan ini. Dengan ledakan senjata abadi kelas atas, sebuah lubang hitam tertiup melalui kehampaan, menyebabkan arus kehampaan mengalir keluar dan mencabik-cabik semua yang ada di sekitarnya. Sialan, kau hanya mencari kematian, teriak Qi Huoshen. Di bawah kekuatan ledakan, tubuh Qi Huoshen langsung terhempas menjadi 2. Namun, fakta bahwa dia masih bisa tetap hidup cukup mengejutkan. Wakil Grandmaster, ketika para murid melihat situasi di depan mata mereka, mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Wakil Grandmaster mereka akan dipaksa ke dalam kondisi yang mengerikan seperti itu. Bahkan, mereka dapat melihat bahwa beberapa hukum Sein Immortal di dalam tubuhnya mulai rusak. Ini adalah cedera serius yang dideritanya. Wei, Wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, namun hanya itu yang kau lakukan. Sepertinya aku harus membunuh seorang Wakil Grandmaster terlebih dahulu hari ini. Lin Fan berkomentar dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia baru saja membuang sepotong sampah, dia membuang senjata abadi kelas rendah lainnya. Di matanya, senjata abadi kelas rendah benar-benar seperti sampah. Bahkan jika senjata abadi kelas rendah jatuh ke lantai sekarang, dia akan terlalu malas untuk mengambilnya. Adapun sekte lain yang mengamati seluruh situasi itu, mereka sangat terkejut saat ini. Latar belakang macam apa yang dimiliki murid Sekte Langit dan Bumi ini?
Bagaimana dia bisa memiliki senjata abadi sebanyak ini? Mengejutkan, ini terlalu mengejutkan. Aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Senjata abadi yang menghancurkan diri sendiri. Seberapa kaya seseorang agar mereka bisa melakukan sesuatu seperti itu? Apakah kalian menyadari ada masalah? Semua senjata abadi itu bahkan tidak memerlukan waktu pembuatan sebelum meledak. Ledakannya semuanya seketika. Bagaimana mungkin? Semua senjata abadi membutuhkan waktu sebelum meledak. Bagaimana mungkin senjata abadi orang ini tidak memiliki persyaratan itu? Petik 2. Bahkan master perajin senjata terkuat di seluruh daratan tak berujung tidak mungkin bisa membuat senjata abadi setingkat ini. Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Pemuda ini seperti iblis itu sendiri. Jika dia tidak mati hari ini, kita harus memastikan bahwa kita tidak akan pernah mempermainkannya di masa depan. Pada saat ini, senjata abadi kelas rendah itu melintasi kehampaan dan terbang ke arah Qi Huoshan. Selama itu mengenai wajahnya, itu pasti akan langsung meledak. Sial, teriak Qi Huoshan sambil meronta. Jika dia terkena ledakan senjata abadi kelas rendah itu, ada kemungkinan besar dia benar-benar akan jatuh di sini hari ini. Sekte Langit dan Bumi benar-benar berlebihan dalam menindas. Kalian pantas mati. Tepat pada saat ini, suara gemuruh menggelegar sementara tangan putih giok terjulur keluar dari kehampaan. Seolah-olah sedang mencengkeram seekor anak ayam, ia memegang senjata abadi kelas rendah di telapak tangannya. Ketika Qi Huoshan melihat siapa yang telah datang, hatinya melonjak kegirangan, kakak senior. Orang yang telah datang adalah wakil Grandmaster lain dari Sekte Dewa Kunlun, Chan Yingtian. Dasar bejat, karena telah membunuh murid-murid sekteku dan menindas adikku, kau benar-benar pantas mati. Chan Yingtian tampak seperti seorang pemuda, dengan gigi putih berkilau dan bibir merah merona. Ia benar-benar tampak seperti anak laki-laki yang cantik. Bagaimana mungkin, tidak kusangka kau akan mampu menekan penghancuran diri dari senjata abadi. Seru Lin Fan. Chan Yingtian memandang Lin Fan dengan cara yang sama seperti ia memandang seekor semut. Luasnya dunia bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang sepertimu. Aku tidak percaya. Lin Fan mendengus dingin. Telapak tangannya terentang saat senjata abadi kelas tertinggi terbang keluar untuk menekan Chan Yingtian. Penghancuran diri lagi. Sungguh disayangkan senjata abadi ini mengikutimu. Chan Yingtian menjawab dengan suara rendah. Seolah-olah dia telah menguasai beberapa keterampilan mistik ras Buddha, dia mencubit dengan jarinya dengan lembut. Dengan tindakan itu, semua keterampilan mistik menghilang di udara saat dia meraih senjata abadi kelas tertinggi di tangannya dengan mudah. Ketika sekte yang menonton melihat senjata abadi kelas tertinggi ini, mereka benar-benar terkejut. Latar belakang macam apa yang sebenarnya dimiliki anak itu? Senjata abadi kelas rendah, senjata abadi kelas atas, dan sekarang senjata abadi kelas tertinggi. Berapa banyak senjata abadi yang dia miliki? Mereka yang terpelajar miskin, sementara mereka yang berkembang dalam seni bela diri kaya. Ini juga terjadi di daratan tak berujung. Cara Lin Fan menghabiskan begitu banyak senjata abadi dengan sangat boros adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan oleh semua orang di sekitar. Bahkan sekte-sekte besar itu tidak memiliki sumber daya seperti itu untuk disia-siakan dengan cara seperti ini. Sialan, tangkap lagi kalau kau punya nyali. Lin Fan berteriak sambil melemparkan senjata abadi kelas tertinggi lagi. Mata Chan Yingtian bersinar dengan pandangan aneh. Dia tidak menyangka pemuda ini akan sekaya ini. Sambil meraihnya dengan santai, dia menangkap senjata abadi kelas tertinggi di tangannya sekali lagi. Hahaha, bagus kalau begitu. Aku tinggal menyempurnakan kedua senjata abadi kelas tertinggi milikmu ini. Chan Yingtian berkata sambil menggerakkan jarinya, mengirimkan aliran kekuatan di dalam senjata abadi kelas tertinggi dan mulai menyempurnakannya. Ketika para murid Sekte Dewa Kunlun melihat ini, mereka berteriak dengan gembira. Tidak kusangka orang itu masih ingin memiliki senjata abadi yang menghancurkan diri sendiri. Sekarang setelah wakil Grandmaster mereka berhasil menekan mereka, saatnya untuk melihat kemampuan apa lagi yang dimilikinya. Oi, siapa namamu? Tanya Lin Fan, wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, Chan Yingtian. Lin Fan menganggukkan kepalanya, ekspresi, marah dan jengkel, yang sebelumnya dia tunjukkan menghilang sepenuhnya dan digantikan dengan senyum dingin. Ayahmu tidak membunuh anjing tanpa nama. Juga, apakah menurutmu senjata abadi yang dibuat oleh ayahmu benar-benar mudah untuk kau kalahkan? Hah, Chan Yingtian tercengang, tidak tahu apa yang dimaksud pihak lain dengan itu.
Namun sedetik kemudian, dia mengerti apa yang sedang terjadi, meledak. Kata Lin Fan pelan sementara matanya bersinar dengan ekspresi yang sangat marah. Tidak kusangka si tolol itu akan mencoba melawan senjata abadi kelas tertinggi milik ayahmu dengan tangan kosong. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan? Hanya keberanian itu saja sudah membuat Lin Fan benar-benar terkesan dan jengkel pada saat yang sama. Tidak mungkin ada beberapa makhluk kuat yang memiliki kecerdasan normal di dunia ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Chan Yingtian berubah saat dia bisa merasakan aura dari dua senjata abadi kelas tertinggi mulai menggila, sepertinya bisa meledak kapan saja. Surga penyegel, nak, kau terlalu banyak berpikir. Di tanganku, apakah kau benar-benar berpikir bahwa senjata abadi kelas tertinggi milikmu bisa meledak? Chan Yingtian berteriak saat rune penyegel terbang keluar dan membungkus dua senjata abadi sambil dengan paksa menekan roh senjata di dalamnya untuk menghapus kesadaran Lin Fan dari mereka. Namun, saat kekuatan itu mulai mengalir ke dalam senjata abadi kelas tertinggi, itu langsung terdorong keluar. Adegan tunggal ini membuat Chan Yingtian merasa sangat ngeri. Di matanya, ini benar-benar tak terbayangkan dan mustahil. Bibir Lin Fan melengkung membentuk seringai, ini dia kembang apinya. Bam! Boom! Seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri dua senjata abadi kelas tertinggi hanya bisa digambarkan sebagai siksaan surga. Spirit Ki dan hukum Dao abadi yang dihasilkan menyebar di langit, tampak tak terkendali dan tanpa tuan, membentuk gambaran yang sangat misterius. Serangkaian kabut menyelimuti dan menyelimuti seluruh langit dan bumi di dalamnya. Namun, semua orang tahu bahwa apa yang ada di dalamnya hanyalah hamparan kehancuran biasa. Jika ada yang berani melangkah masuk, mungkin akan sulit bagi mereka untuk tetap hidup. Serangkaian ratapan tragis terdengar dan bergema di seluruh dunia. Dari dalam kabut itu, satu-satunya hal yang bisa didengar adalah jeritan Chan Yingtian yang menyedihkan. Lin Fan berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun jejak emosi di wajahnya, agar wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, Chan Yingtian, mati di bawah penghancuran diri dari dua senjata abadi kelas tertinggi, itu seharusnya menjadi pengiring untuk penguburannya. Semua orang dari sekte yang menyaksikan benar-benar bingung dengan pemandangan ini sekarang. Di mata mereka, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Dengan dua senjata abadi kelas tertinggi yang meledak, jumlah dan sifat kekuatan yang dihasilkan benar-benar cukup untuk mengguncang seluruh dunia dan cakrawala. Dengan satu senjata abadi kelas tertinggi yang meledak, siapapun dalam radius ratusan ribu mil akan langsung menguap menjadi debu. Namun entah mengapa, kedua senjata abadi kelas tertinggi ini sungguh aneh. Tak disangka kekuatan yang meledak dari mereka akan terkonsentrasi ke satu titik saja daripada menyebar. Alis Lin Fan sedikit berkerut. Dia sudah menunggu lama, tetapi tidak ada pemberitahuan dari sistem. Ini sungguh aneh. Apakah orang ini masih belum hancur berkeping-keping bahkan setelah dua senjata abadi kelas tertinggi itu hancur sendiri? Chan Yingtian ini terlalu tangguh, bukan? Saat ini, Lin Fan bahkan tidak menunggu masa bereaksi. Menurutnya, Chan Yingtian pasti terluka parah saat ini, dan mungkin sudah hampir mati. Jadi, dia melemparkan beberapa senjata abadi kelas rendah dan langsung meledakkannya. Bam! Bam! Beberapa senjata abadi kelas rendah itu meledak, tetapi masih belum ada pemberitahuan tentang kematian Chan Yingtian dari sistem. Kakak senior, Qi Huoshen tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia juga tidak tahu bagaimana keadaan kakak seniornya. Namun, dia tahu bahwa penghancuran diri dari dua senjata abadi kelas tertinggi bukanlah hal yang main-main. Alis Lin Fan berkerut dan dia merasa sangat terganggu. Dia masih belum mati bahkan pada saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Namun saat itu, seberkas cahaya yang sangat terang menembus kabut yang tertinggal sementara kekuatan yang berwibawa menekan seluruh dunia. Sangat ganas, Lin Fan tercengang. Ini terlalu tidak nyata, bukan? Memikirkan bahwa dia masih belum mati setelah penghancuran diri dari dua senjata abadi kelas tertinggi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Setelah beberapa saat, gelombang kejut ledakan itu menghilang secara bertahap. Tubuh Chan Yingtian telah menghilang, dan di tempatnya ada sebuah roda. Ada banyak sekali rune dan simbol rumit yang ditandai pada roda, dan tepat di tengahnya ada jejak kesadaran. Di dalam kesadaran itu melayang seorang bayi yang memancarkan cahaya keemasan, dengan sutra keterampilan mistik dari ras Buddha di lengannya. Raja Roda Suci. Pada saat ini, semua sekte yang menyaksikan berseru. Sebenarnya apa sih ini?
Sepertinya benda yang melindungi kesadaran Chan Yingtian pastilah roda misterius ini. Agar mampu bertahan terhadap ledakan dua senjata abadi kelas tertinggi, ini jelas bukan entitas biasa. Namun tepat saat itu, kekosongan tiba-tiba meledak saat tangan abu-abu raksasa merobek, mencoba merebut roda itu. Tak kusangka bahwa item legendaris langit dan bumi ini, Raja Suci Roda, akan disembunyikan di dalam tubuh Chan Yingtian. Sekte Dewa Kunlun, aku benar-benar harus memberikannya kepada kalian. Suara iblis yang besar, memotong tepat ke medan perang, kemungkinan besar di sini untuk merebut Raja Suci Roda. Tuan Tua Yin Sen, sebaiknya kau tidak bersikap kurang ajar. Jauh dari kedalaman Sekte Dewa Kunlun muncul aura yang sangat tajam yang menghantam tepat ke lengan abu-abu itu, langsung memotongnya. Dengan itu, lengan abu-abu itu jatuh dan melayang ke arah Lin Fan. Tai Qiantian, Yin Sen meraung. Dia tidak menyangka bahwa Tai Qiantian benar-benar akan menyerang. Bukankah orang itu sedang bertarung dengan Han Juntian sekarang? Bagaimana dia bisa mengalihkan perhatiannya ke sini? Ketika Lin Fan melihat lengan iblis itu, pikirannya berputar keluar saat dia buru-buru bergegas maju dan melemparkannya ke dalam penyimpanannya. Tuan Tua Yin Sen ini pastilah makhluk kuat lainnya. Lengannya ini mungkin bisa disempurnakan menjadi sesuatu yang bagus. Ini adalah medan perang ayahmu. Bagi seseorang yang ikut campur seperti ini, mereka sama sekali tidak memberinya muka. Anak muda, kembalikan lengan tuan tuamu. Tuan Tua Yin Sen menggeram. Di dalam lengan itu terdapat beberapa hukum kehidupan Tuan Tua Yin Sen itu sendiri. Jika dia kehilangannya, itu akan berarti 100 tahun kekuatannya hilang begitu saja. Saat ini, Lin Fan sedang dalam suasana hati yang sangat menyenangkan saat dia langsung berbicara, kembalikan ibumu. Ayahmu mengambilnya karena dia mampu. Mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Juga, apakah namamu tertulis di lengan ini? Kau ingin mati? Tuan Tua Yin Sen membentak dengan marah saat niat membunuhnya jelas terpicu. Fakta bahwa Lin Fan telah datang mengetuk pintu Sekte Dewa Kunlun sendirian sudah merupakan sesuatu yang sangat tidak dapat dipercaya bagi sekte yang menyaksikan. Tetapi sekarang setelah keadaan meningkat sedemikian rupa, itu benar-benar mencengangkan. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini akan cukup tangguh untuk dapat mengalahkan dua wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun berturut-turut. Kekuatan semacam itu benar-benar memuakkan. Dan, alasan mengapa Grandmaster Sekte Dewa Kunlun tidak akan keluar adalah sesuatu yang bisa ditebak semua orang. Dia pasti ditahan oleh Grandmaster Sekte Langit dan Bumi, Han Juntian. Kalau tidak, mengingat karakternya, tidak mungkin dia hanya akan duduk diam dengan semua keributan ini terjadi tepat di halaman depannya. Pada awalnya, makhluk kuat yang tersembunyi di kehampaan hanya bermaksud untuk menyaksikan kejadian itu dengan tenang. Tetapi pada saat ini, sekarang tubuh asli Chan Yingtian telah dihancurkan untuk mengungkapkan Raja Suci Roda yang tersembunyi di dalamnya. Hal itu tentu saja membangkitkan rasa keserakahan mereka. Raja Roda Sein adalah jenis item legendaris yang dilahirkan oleh langit dan bumi, dan memiliki dao langit dan bumi yang agung. Dengannya, seseorang dapat langsung memahami keterampilan mistik tunggal apapun di dunia ini, dan juga mencapai keadaan reinkarnasi yang tidak dapat dihancurkan. Jika seseorang dapat menampung Raja Roda Sein di dalam tubuh mereka, kekuatan yang dapat mereka kendalikan akan sangat tangguh dan tak tertandingi. Meskipun Chan Yingtian adalah seorang Sein Immortal, ia adalah salah satu makhluk terkuat di antara para Sein Immortal. Namun, jika ia dapat menyempurnakan Raja Roda Sein itu sepenuhnya, menjadi seorang Sein Immortal akan menjadi sesuatu dari masa lalu, karena ia pasti akan naik level ke keadaan yang lebih tinggi. Hahaha, berpikir untuk membunuhku. Aku harus melihat apakah kalian punya nyali untuk mendekati ayahmu. Pada saat ini, Lin Fan menjadi marah. Kalian semua, keluarlah. Senjata abadiku. Boom! Lin Fan mengangkat kepalanya dan merentangkan tangannya lebar-lebar sehingga tatapan semua orang di sekitarnya bisa tertuju padanya. Pada saat itu, kekosongan yang awalnya tenang di belakangnya mulai bergetar. Hebat! Satu persatu, senjata abadi itu melayang keluar dari kekosongan dan berkumpul di belakangnya dengan rapat. Senjata abadi kelas bawah, senjata abadi kelas menengah, senjata abadi kelas atas, dan senjata abadi kelas tertinggi. Semua senjata abadi yang dibuat Lin Fan tiba-tiba keluar dari tubuhnya sekaligus, berbaris dengan tertib di belakangnya. Jumlah kekuatan yang dipancarkan dari senjata abadi itu mengguncang seluruh dunia. Ketika semua orang melihat ini, mereka benar-benar tercengang.
Ayahmu hanya ingin bertanya, siapa lagi yang ingin sepotong aku? Lin Fan berteriak saat ledakan menggelegar melintasi kekosongan. Gol, dalam sekejap ini, semua orang membeku benar-benar tidak ada orang lain yang bisa menjadi fokus perhatian. Pada saat ini, semua orang telah terdiam sepenuhnya. Ada yang ketakutan, bahkan terkejut. Apakah orang di depan mata mereka ini benar-benar manusia? Bagaimana mungkin dia menghasilkan senjata abadi sebanyak ini? Bahkan Tuan Tua Yin Shen, yang bersembunyi di kehampaan, telah terdiam sekarang. Dia telah menyaksikan ledakan itu dari sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Saat ini, tirani Lin Fan tidak ada bandingannya. Dia menghentakkan kakinya, udara di atas kepalanya dipenuhi dengan dominasi saat dia menunjuk ke kehampaan dengan satu jari. Sampah Tua Yin Shen, keluarlah untuk ayahmu jika kamu punya nyali. Ayahmu berjanji bahwa dia pasti tidak akan membunuhmu. Lin Fan berteriak dengan sombong, tetapi jika kamu tidak berani keluar, maka lebih baik kamu berdiri di satu sisi dan menonton. Jika kamu berbunyi bip-bip lagi, ayahmu akan menggunakan senjata abadi untuk memukulmu habis-habisan, sampah tua. Pada saat ini, masa hanya tercengang. Ini sangat mengerikan. Meskipun Tuan Tua Yin Shen tidak bergabung dengan sekte manapun, dia adalah seorang veteran Saint Immortal yang terkenal di seluruh daratan tak berujung. Kondisi kultivasinya sangat menggemparkan, sementara kekuatannya sangat dalam sehingga hampir tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Namun sekarang ketika dia sedang diarahkan tepat di wajahnya dan dicerca sampai ke inti dirinya, dia bahkan tidak berani mengeluarkan satu kentut pun. Tuan Tua Yin Shen, yang saat ini bersembunyi di kehampaan, memerah seluruhnya. Tidak disangka bahwa orang di hadapannya ini berani mempermalukannya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat marah. Namun, ketika dia melihat semua senjata abadi di belakang orang ini, hatinya benar-benar terdiam. Dia bukan orang yang kurang ajar. Jika dia dihancurkan oleh semua senjata abadi ini, satu-satunya hasil yang menunggunya pastilah tragis. Dia mungkin sebaiknya melupakannya. Bertahan sejenak akan membantunya lolos dari nasib yang menyedihkan. Anak ini terlalu tiran, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Baguslah kau tahu cara diam. Lin Fan berkata dengan nada mendominasi, lalu menatap ke arah kehampaan, kalian semua sebaiknya mendengarkan. Urusan hari ini adalah antara ayahmu dan sekte Dewa Kunlun. Jika ada di antara kalian yang berani bertindak kurang ajar, aku akan memberitahu kalian bahwa senjata abadi ayahmu bukan lelucon, dan akan langsung menghancurkan kalian semua. Semua makhluk kuat yang bersembunyi di kehampaan mengernyitkan alis mereka, merasa bahwa anak ini benar-benar terlalu kurang ajar. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menyerang dan menjatuhkannya. Namun, mengingat situasi yang terjadi saat ini, mereka hanya merasa sengsara. Jumlah senjata abadi di luar sana benar-benar mengejutkan mereka. Jika mereka benar-benar menghancurkan diri sendiri, apa yang bisa mereka lakukan? Namun saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Kurang ajar, leluhurmu telah menjelajahi seluruh daratan tak berujung selama 1000 tahun, namun seorang muda sepertimu berani bersikap sombong. Kehampaan meledak saat sebuah sosok melesat ke arah Lin Fan. Itu adalah Tuan Tua Dongsu, seorang dewa abadi yang baru saja diangkat. Sepertinya dia pasti terpicu oleh pemuda itu. Yah, pemuda itu memang terlalu sombong. Kalau begitu, kita biarkan Tuan Tua Dongsu menjadi kelinci percobaan. Alis, Lin Fan berkerut saat dia menunjuk jarinya, menyebabkan senjata abadi kelas menengah merobek kekosongan. Meledak, bam, senjata abadi kelas menengah itu meledak seketika. Terseret dalam gelombang kejut ledakan itu, tubuh Tuan Tua Dongsu bergetar. Senjata abadi ini benar-benar terlalu menjijikkan. Tak disangka mereka bahkan tak perlu waktu penyaluran untuk meledak begitu saja. Tak ada ruang bagi siapapun untuk mempersiapkan diri sama sekali. ARGH, tubuh Tuan Tua Dongsu meledak saat darahnya menyembur kemana-mana. Pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Kamu, wajah Tuan Tua Dongsu dipenuhi teror. Senjata abadi kelas menengah itu hampir merenggut seluruh kehidupan lamanya. Dia jelas menemukan bahwa kekuatan ledakan senjata abadi kelas menengah ini terlalu dahsyat. Kau masih belum mati, Lin Fan terkejut. Tak disangka Tuan Tua Dongsu ini berhasil tetap hidup. Itu cukup canggung sekarang. Lupakan saja, aku akan memberimu senjata abadi kelas menengah lainnya. Jika kau masih belum mati, ayahmu akan mengampuni nyawamu. Tanpa menunggu Tuan Tua Dongsu menjawab,
Lin Fan mengeluarkan senjata abadi kelas menengah lainnya dan melemparkannya. "Ti tidak, jangan lagi, tolong jangan lagi." Tuan Tua Dongsu berteriak, menyesali tindakan impulsifnya saat ini. Mengapa dia harus bertindak kuat dan bergegas menuju orang ini sementara yang lain tetap diam? Petik 1. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk kuat Saint Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Kekuatan Old Master Dongsu ini tidak dapat bertahan. Bahkan di antara Saint Immortal, dia tidak lebih dari seorang pengumpan bawah, dan bahkan tidak memiliki keterampilan mistik yang kuat untuk mendukungnya. Baginya untuk diledakkan begitu saja oleh dua senjata abadi kelas menengah, sungguh memalukan. Mati. Pada saat ini, semua orang membeku karena terkejut, tak disangka seorang Saint Immortal bisa dikacaukan oleh dua senjata abadi kelas menengah begitu saja. Apa dia harus melakukan hal sejauh itu? Lin Fan terbatuk pelan, "Baiklah, kalian semua perhatikan baik-baik sekarang. Ini adalah konsekuensi dari bertindak kurang ajar. Sekarang, siapa lagi yang marah? Jika kalian marah, keluarlah." Seluruh tempat itu sunyi senyap seolah-olah burung gagak berkokok di area itu. Tidak seorang pun mengeluarkan suara sedikit pun, semua orang ketakutan oleh kekuatan luar biasa Lin Fan dan senjata abadi miliknya. Lin Fan juga mulai menyadari bahwa selama dia menjadi sedikit lebih buas, semua master tua dan dewa abadi itu akan segera berubah menjadi sampah yang bahkan tidak layak disebut sedikit pun. Membosankan. Setelah selesai dengan itu, Lin Fan berjalan maju. Para pengikut sekte Dewa Kunlun segera terhuyung mundur. Mereka semua sangat takut pada Lin Fan saat ini. Di mata mereka, pria ini terlalu menakutkan. Ini terutama terjadi dengan sekelompok senjata abadi yang padat di belakangnya. Itu adalah lambang kengerian yang mengguncang hati mereka. Mana semua orang dari sekte Dewa Kunlun? Apa kalian hanya bisa melakukan ini? Ayahmu akan menghajar kalian hari ini. Meskipun perkataan Lin Fan sangat kejam, dia tahu bahwa keinginan untuk mencapai hal seperti itu hanya akan menjadi mimpi saat ini. Kecuali dia adalah Raja Abadi, yang paling bisa dia lakukan hanyalah bertindak omong kosong dan melontarkan kata-kata kasar, dan itu saja. Selama semua ini, Raja Suci Roda direnggut oleh Tai Qiantian seorang diri. Harta karun yang sangat berharga seperti itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan di luar sana. Terlebih lagi, Chan Yingtian bahkan belum mati. Dengan jejak kesadarannya yang masih tersisa, dia secara alami akan dapat bangkit darinya. Namun bagi sekte Dewa Kunlun, ini tetap saja merupakan kehilangan muka yang besar. Tidak disangka bahwa seorang murid sekte langit dan bumi akan dapat menghancurkan dua wakil Grandmaster sekte Dewa Kunlun begitu saja. Siapa di dunia ini yang akan percaya ini jika diceritakan di luar? Saat ini di sekte langit dan bumi, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun dengan kepala terangkat tinggi. Di kehampaan itu ada sebuah gambar yang memperlihatkan kekuasaan tirani Lin Fan atas sekte Dewa Kunlun saat ini. Murid-murid sekte luar terkejut, murid-murid sekte dalam gembira, sisa-sisa benar-benar gembira. Adapun calon Grandmaster yang telah kembali, mereka benar-benar terkesan. Beberapa murid sekte luar merasa seolah-olah ini telah membuka dunia baru bagi mereka. Apakah itu kakak senior Lin dari sekte kita? Sangat tirani, sangat luar biasa. Kau bercanda, tentu saja. Bagaimana kakak senior Lin melakukannya? Bagaimana dia memiliki begitu banyak senjata abadi? Mengerikan, ini benar-benar terlalu mengerikan. Bagi satu orang untuk menginjak-injak sekte Dewa Kunlun dengan tirani seperti itu dan mengalahkan dua wakil Grandmaster. Kekuatan semacam itu benar-benar menjijikan, bukan? Astaga, sudah kubilangkan. Sekte langit dan bumi kita adalah yang terkuat. Semua kandidat Grandmaster benar-benar terkesan saat ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa mereka sama sekali tidak sebanding dengan pria ini. Hanya keberanian yang dimilikinya saja adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tandingi. Pergi ke sekte Dewa Kunlun sendirian. Bahkan jika mereka punya 10 nyali, mereka tidak akan berani melakukan hal yang sama. Di antara kerumunan, wajah King Yangzi tampak bingung, hanya untuk digantikan dengan ekspresi kegembiraan. Dia tidak sabar untuk memberitahu semua orang bahwa dialah yang telah membawa pemuda ini kembali ke sekte tersebut. Banyak murid sekte Dewa Kunlun tercengang saat ini, dan agak malu. Bagi mereka, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Sebagai salah satu dari 9 sekte, sejak kapan sekte Dewa Kunlun mengalami penghinaan seperti itu?
Ini hanyalah seorang murid calon Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi yang telah memutuskan untuk datang dan bertindak begitu berani di hadapan mereka. Tidak hanya itu, dia bahkan telah menginjak-injak dua wakil Grandmaster dan mengambil banyak keuntungan dari Sekte Dewa Kunlun. Jumlah makhluk kuat di dunia ini sebanyak awan. Mereka semua telah menjelajahi daratan tak berujung dengan sangat hebat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang, dan telah melalui segala macam situasi berbahaya. Tetapi bahkan saat itu, pemandangan di hadapan mereka saat ini masih membuat hati mereka bergetar karena tidak percaya. Murid Sekte Langit dan Bumi di hadapan mereka ini memang sangat tangguh. Meskipun mereka tidak dapat melihat basis kultivasinya, hanya jumlah senjata abadi yang melayang di belakangnya sudah cukup bagi mereka untuk tercengang. Bahkan, perasaan serakah mereka pun terpicu saat melihat pemandangan ini. Namun, tentu saja, itu hanyalah perasaan kecil yang langsung mereka tekan. Kenangan tentang nasib tragis yang dialami oleh Tuan Tua Dongsu masih segar dalam ingatan mereka. Ledakan yang disebabkan oleh penghancuran diri dua senjata abadi kelas menengah adalah sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Meskipun kekuatan Tuan Tua Dongsu tidak sekuat mereka, pria di hadapan mereka ini tidak hanya memiliki senjata abadi kelas menengah. Dia memiliki senjata abadi kelas atas, dan bahkan senjata abadi kelas tertinggi. Jika dia melemparkan beberapa dari mereka, mereka mungkin benar-benar tidak berani mengklaim bahwa mereka akan mampu bertahan melawannya. Semakin mereka memikirkannya, semakin mengerikan semuanya tampak. Mereka benar-benar tidak berani bertindak berlebihan di sini. Cedera Qi Huoshen dan Chan Yingtian sangat parah saat ini. Ini terutama terjadi pada Chan Yingtian, yang meledak hingga hanya memiliki sedikit jejak kesadaran yang tersisa. Jika dia ingin pulih darinya, itu pasti bukan tugas yang mudah. Lin Fan mengintip ke arah senjata abadi kelas bawah di belakangnya dan menyeringai. Sambil menunjuk dengan jarinya dengan santai, 50 senjata abadi kelas bawah terbang keluar dengan lembut. Karena kalian menolak untuk keluar, ayahmu hanya bisa memilih untuk menyerang saat itu. Lin Fan meraung keras saat 50 senjata abadi kelas bawah mulai bergemuruh dengan marah. Ketika para pengikut Sekte Dewa Kunlun melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Ahahaha, selamatkan kami. Gila, pria itu sudah gila. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bisa seseorang datang dan menyelamatkan kami. Cepat dan lari, kita harus keluar dari wilayah ini atau kita pasti mati. Para pengikut Sekte Dewa Kunlun panik dan berlari lebih cepat daripada yang lain. Namun, ketika mereka melihat dengan saksama, mereka langsung tenang. 50 senjata abadi kelas rendah itu tidak terbang ke arah mereka. Sebaliknya, mereka diarahkan ke suatu tempat di kejauhan. Melihat itu, Masa menghela napas lega. Hampir saja, terlalu menakutkan. Sepertinya itu tidak ditujukan pada kita. Orang itu terlalu buas. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Itu semua adalah senjata abadi. Para pengikut Sekte Langit dan Bumi benar-benar keterlaluan. Tidak kusangka mereka berani bersikap kurang ajar seperti ini. Apakah mereka benar-benar menganggap Sekte Dewa Kunlun kita sebagai orang yang mudah ditipu? Kemana perginya Grandmaster? Mengapa dia belum muncul? Tidak benar. Teman-teman, lihatlah. Ketika Masa menoleh dengan wajah memerah, wajah mereka pucat pasi. Arah yang dituju senjata abadi itu adalah sekte kita. Astaga, dasar monster. Apa orang itu berpikir untuk meledakkan seluruh sekte kita? Ledakan gabungan dari 50 senjata abadi kelas rendah. Itu adalah hasil yang bahkan tidak berani kubayangkan lagi. Seberapa mengerikankah itu? Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, karena tidak ada seorang pun dari sekte Dewa Kunlun yang akan keluar, maka ayahmu harus menggunakan beberapa senjata abadi untuk meledakkan beberapa kembang api untuk kalian. Meskipun 50 senjata abadi kelas rendah tidak seberapa, kekuatan ledakan gabungan mereka jelas sesuatu yang tidak perlu diperhitungkan. Ingin mencabik-cabik bahkan kehampaan pun tidak akan menjadi masalah sama sekali. Meskipun sekte Dewa Kunlun sangat besar, jika mereka menghancurkan diri sendiri di atas sekte, mereka akan dapat meledakkan setidaknya 50% wilayah mereka. Hanya mempertimbangkan itu saja sudah sangat mengerikan. 50% dari struktur sekte Dewa Kunlun. Bagi sekte Dewa Kunlun, itu pasti akan menjadi pukulan besar. Dan jika ada inti atau struktur penting yang dihancurkan, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar juga. Masa yang bersembunyi di kehampaan hanya tercengang oleh pemandangan ini. Murid sekte langit dan bumi ini sangat kejam.
Petik 2. Dari kelihatannya, pasti ada kebutuhan bagi Tai Qiantian untuk bergerak. Jika dia membiarkan senjata abadi kelas rendah ini meledak, bahkan formasi pertahanan raksasa yang dimiliki Sekte Dewa Kunlun mungkin tidak dapat bertahan melawannya. Petik 2. Tapi, bagaimana dia punya cara untuk menyerang sama sekali? Dengan Han Juntian menahannya, dia tidak bisa lagi terganggu sedikit pun. Apakah kalian pikir para master tua senior dari Sekte Dewa Kunlun akan muncul? Tidak mungkin. Kudengar para master tua senior dari Sekte Dewa Kunlun semuanya bermeditasi untuk mencoba dan memahami Dao Dewa Surgawi. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk terlibat dalam masalah ini? Jika mereka mampu naik ke alam Dewa Surgawi, mereka akan mampu menciptakan ratusan dan ribuan sekte seperti itu dalam sekejap mata. Itu juga masuk akal. Pada saat ini, para pengikut Sekte Dewa Kunlun mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas ke dalam kehampaan. Ke-50 senjata abadi kelas bawah itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Saat semua hukum Dao abadi mereka meresap ke dalam kehampaan, mereka menciptakan representasi kekuatan yang luar biasa. Ledakan, Lin Fan meraung tanpa ragu sama sekali. Karena dia sudah ada di sini, dia akan meniduri mereka sampai akhir. Meskipun tindakannya ini mungkin sedikit berisiko, dia sama sekali tidak takut. Dengan senjata abadi untuk menutupi pantatnya, dia akan meledakkan siapapun yang berani mendekat. Pada saat yang sama, item spesial miliknya sudah pasti cukup untuk memastikan kemenangan. Meskipun Lin Fan mungkin tidak begitu jelas tentang seperti apa efeknya, dia pasti percaya pada item spesial yang dibuatnya sendiri bahwa mereka tidak akan pernah mengecewakannya. Mengenai semua sampah di hadapannya, Lin Fan sama sekali tidak peduli. Mereka pasti tidak akan bisa memaksanya ke keadaan di mana dia harus menggunakan item spesialnya. Boom! Pada saat itu, seluruh dunia mulai bergetar. Astaga, orang itu benar-benar akan meledakkan segalanya. Dia benar-benar tidak akan beristirahat sampai satu pihak jatuh. Semua orang yang bersembunyi di kehampaan benar-benar khawatir. Adapun sekte dan faksi besar lainnya yang menyaksikan kejadian itu melalui keterampilan mistik mereka yang tak tertandingi, jantung mereka juga berdebar kencang. Ini terlalu mengejutkan. Jika sekte langit dan bumi menang dalam perang ini, mereka pasti tidak akan sama lagi mulai hari ini. Di antara 9 sekte besar, sekte esensi dewa mungkin satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan mereka saat itu. Berderit. Formasi pertahanan raksasa Sekte Dewa Kunlun itu mulai retak di bawah tekanan kekuatan penghancuran diri, tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Dengan suara yang bersih dan renyah, formasi itu hancur seluruhnya di saat berikutnya. Kekuatan penghancuran diri yang tangguh itu kemudian menghantam dari langit dan menghancurkan di bawah. Jika tidak ada yang turun tangan, beberapa pengikut Sekte Dewa Kunlun yang lebih dekat ke zona benturan kemungkinan besar akan menguap hanya karena gelombang kejut dari benturan itu. Namun, tepat pada saat ini, sebuah retakan terbuka secara diam-diam di kehampaan di atas Sekte Dewa Kunlun. Setelah itu, kekuatan penghancur diri dari senjata abadi kelas bawah diserap dan dibubarkan. Cukup, kalian semua, hentikan itu. Pada saat ini, sebuah suara serak terdengar. Meskipun suaranya mungkin serak, masih ada kekuatan tersembunyi di dalamnya. Ketika Lin Fan melihat situasi di depannya, dia terkejut. Sialan, penghancuran diri dari 50 senjata abadi kelas bawah miliknya terbuang sia-sia begitu saja tanpa meledakkan satu orang pun. Sialan, itu terlalu biadab. Lin Fan sangat marah dalam hatinya. Siapa itu? Minggir dari ayahmu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengatakan bahwa itu sudah cukup hanya karena kamu ingin? Ayahmu akan membuatmu menangis memanggil ayah dan ibumu. Lin Fan berteriak dengan liar. Tepat pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Lin Fan. Grandmaster, apakah kamu baik-baik saja? Lin Fan bertanya. Han Juntian menganggukkan kepalanya, aku baik-baik saja. Aku baru saja bertengkar dengan Tai Qiantian tadi. Tidak kusangka akan butuh waktu lama. Sepertinya aku mulai berkarat. Saat itu, Tai Qiantian melayang di hadapan para murid Sekte Dewa Kunlun dengan wajah yang sangat marah. Han Juntian, apakah kau benar-benar bertekad untuk menyatakan perang dengan Sekte Dewa Kunlun? Tai Qiantian jelas tidak menyangka bahwa keadaan akan meningkat sedemikian rupa. Bagi murid Sekte Langit dan Bumi ini untuk benar-benar mengalahkan dua wakil Grandmaster mereka, pukulan besar macam apa yang akan diterima Sekte Dewa Kunlun?
Ini khususnya terjadi mengingat fakta bahwa Chan Yingtian adalah eksistensi yang memiliki barang legendaris langit dan bumi, Raja Suci Roda. Sekarang tubuh fisiknya telah hancur, membangunnya kembali akan menjadi tugas yang sangat sulit juga. Sebelum Han Juntian bahkan menjawab, Lin Fan mendahuluinya, apakah kau benar-benar mati otak? Kau bertanya kepada kami apakah kami menyatakan perang setelah bagaimana aku telah memukul sekte Dewa Kunlunmu sedemikian rupa. Kurasa kau pasti orang bodoh yang istimewa. Kata-kata Lin Fan ini sangat tirani, meskipun tanpa ada yang salah dengan itu, tirani, sombong, arogan, dan angkuh. Kamu, amarah Tai Qiantian membara dari lubuk hatinya. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya terang bersinar dari lubuk hati sekte Dewa Kunlun dan berhenti di atas kepalanya. Ketika Lin Fan melihat sosok itu, jantungnya berdebar kencang. Sosok itu sangat kuat. Sosok di hadapannya ini mengenakan jubah putih, dengan wajah tampan dan rambut putih yang sekilas. Di tengah dahinya ada mata sungguhan yang terbuka lebar. Mata ini berwarna biru langit, dengan semacam cahaya yang mengalir yang berputar-putar di dalamnya, memancarkan aura yang sangat dingin. Pada saat itu, kekuatan luar biasa meledak dengan ganas, menginfeksi seluruh langit dan bumi. Ketika semua massa yang tersembunyi di kehampaan melihat orang ini, mereka terkesiap tak percaya. Guru tua sekte Dewa Kunlun, Guru tua Qitian. Tidak kusangka Guru tua Qitian benar-benar akan keluar. Guru tua Qitian adalah salah satu guru tua senior sekte Dewa Kunlun, dengan basis kultivasi yang sangat memuakkan. Dia adalah makhluk tingkat Raja Abadi yang sudah dapat memahami langit dan bumi, seseorang yang dapat dianggap sebagai satu tubuh dengan langit dan bumi. Dengan satu pikirannya, dia dapat menghancurkan setiap hal di sekitarnya. Sekte Dewa Kunlun tidak hanya memiliki satu master tua tingkat Raja Abadi. Mengenai berapa banyak dari mereka, ini adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Bagaimanapun, ini adalah rahasia Sekte Dewa Kunlun yang berkaitan dengan kedalaman sumber daya mereka. Murid Tai Qiantian memberi hormat kepada master tua. Saat Tai Qiantian melihat siapa yang datang, jantungnya berdebar kencang saat dia menyapa dengan hormat. Melihat sosok di hadapannya ini, Han Juntian masih berusaha mempertahankan ketenangannya meskipun merasakan sedikit gejolak di hatinya. Kemunculan Master Tua Qitian tentu saja bukan untuk menekan mereka. Dia ada di sini untuk berdamai dalam masalah ini. Namun, bahkan Han Juntian tidak menyangka bahwa muridnya ini benar-benar cukup tangguh untuk mendorong sekte Dewa Kunlun sedemikian rupa. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini sebagai makhluk Sein abadi, dia seharusnya tidak pernah bisa memaksa sekte Dewa Kunlun ke keadaan seperti itu. Namun, alasan utamanya adalah karena dia telah menjadi kaya raya di Triple Emperor Heaven Case, memperoleh item legendaris berharga yang tak terbatas untuk membuat senjata yang dapat menciptakan semua senjata abadi ini. Bagi sebagian besar seniman bela diri, menghancurkan diri sendiri setiap senjata abadi adalah pilihan yang hanya akan mereka buat pada saat-saat paling putus asa. Kalau tidak, siapa yang rela menerima kekalahan? Seperti itu. Namun sekarang Lin Fan hanya meledakkan senjata abadi ke kiri dan ke kanan seolah-olah itu adalah barang gratis. Siapa yang bisa mengalahkannya sekarang? Ini seperti melawan makhluk level boss. Sementara yang lain menggunakan senapan jarak pendek untuk menembak, itu sama saja dengan orang lain yang melemparkan rudal nuklir satu demi satu. Siapa di dunia berdarah ini yang bisa melawan itu? Master Tua Qitian memandang Han Juntian sebelum mengarahkan pandangannya ke Lin Fan. Mata dalamnya yang dalam itu tampak seolah-olah bertekad untuk melihat melalui Lin Fan. Tapi, Lin Fan hanya membusungkan dadanya dengan bangga. Karena orang ini ingin melihat, dia bisa melihat semaunya. Jangan sampai dia mengeluh bahwa Lin Fan pelit dan tidak membiarkannya melihat dengan benar. Dengan munculnya Master Tua Senior dari Sekte Dewa Kunlun, semua orang yang hadir merasa bahwa ini mungkin akhir dari perang. Kalau tidak, jika mereka terus bertarung seperti ini, hasilnya akan sama sekali tidak terbayangkan. Baik itu Sekte Dewa Kunlun atau Sekte Langit dan Bumi, tidak ada pihak yang akan membiarkan Master Tua Senior bertarung satu sama lain. Itu adalah sumber daya paling berharga dari kedua sekte. Dalam pertempuran di mana semua orang saling mengerahkan sumber daya mereka, jika terjadi situasi yang tidak terduga, kedua belah pihak pasti akan sangat menderita. Tuan Tua Qitian mengerutkan kening sekarang. Tidak disangka dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan pemuda di hadapannya ini. Jika ini terjadi di lain waktu, dia pasti akan menekan Lin Fan. Namun sekarang,
Mereka hampir mencoba menerobos untuk mencapai Dao penguasa surgawi. Pasti tidak ada kecelakaan selama waktu ini. Di kedalaman Sekte Dewa Kunlun, mereka semua bekerja keras bersama-sama untuk memahami Dao Agung Dewa Surgawi. Namun, mereka tidak punya pilihan selain ikut campur dalam urusan yang terjadi di luar. Jika tidak, Sekte Dewa Kunlun mungkin akan dirobohkan oleh pihak lain. Han Juntian, biarkan masalah ini berakhir di sini. Sekte Dewa Kunlun tidak ingin menjadi musuh Sekte Langit dan Bumi. Tuan Tua Qitian angkat bicara. Han Juntian bisa saja menolak untuk memberikan muka apapun kepada Tai Qiantian, tetapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada Tuan Tua Qitian. Tuan Tua Qitian adalah makhluk yang sangat kuat yang telah bangkit beberapa ribu tahun yang lalu. Saat itu, dia sudah menjadi makhluk tingkat Raja Abadi. Meskipun Han Juntian adalah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi, tidak mungkin dia tidak menuruti sekarang setelah Tuan Tua Qitian angkat bicara. Tetapi tepat saat Han Juntian hendak angkat bicara, dia melihat seberkas cahaya melesat melalui kehampaan dan tiba tepat di hadapan Tuan Tua Qitian. Ledak, bam, senjata abadi kelas tertinggi tiba-tiba terbang tepat di hadapan kesadaran Tuan Tua Qitian dan meledak. Kekuatan yang dihasilkan dari penghancuran senjata abadi kelas tertinggi sangat mengerikan. Lin Fan melangkah maju dan meraung ke arah pihak lain, siapa kau pikir kau ini? Kau tidak ingin menjadi musuh Sekte Langit dan Bumi. Hari ini, ayahmu akan menghancurkan seluruh Sekte Dewa Kunlunmu. Jangan berpikir bahwa kau bisa mulai bertindak kuat hanya karena kau memiliki sedikit jejak kesadaran. Cepat dan kirimkan tubuh aslimu keluar sehingga ayahmu dapat mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang baik. Pada saat itu, seluruh tempat meledak menjadi hiruk-pikuk. Astaga, apakah anak itu sudah gila? Apakah dia tidak tahu siapa orang di depannya ini? Di mana di dunia ini Sekte Langit dan Bumi menemukan murid ini? Apakah dia gila atau apa? Apakah dia benar-benar tidak tahu dengan siapa dia berhadapan? Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Tidak kusangka bocah itu berani menyerang Tuan Tua Qitian. Bahkan jika Tuan Tua senior dari Sekte Langit dan Bumi datang ke sini, mereka pun tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. 9 sekte lainnya, 6 faksi, dan setiap kekuatan lain di luar sana benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa murid Sekte Langit dan Bumi ini berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Latar belakang macam apa yang dimilikinya sehingga dia punya nyali seperti itu. Saat ini, Han Juntian hanya menatap Lin Fan dengan tercengang, membeku di dalam hatinya saat melihat situasi berkembang seperti ini. Anak ini terlalu sombong, bukan? Dulu ketika dia masih muda, Han Juntian juga orang yang sangat sombong. Namun jika dibandingkan dengan anak ini, itu benar-benar seperti anak kecil yang dibandingkan dengan orang dewasa, tidak ada cara untuk membandingkannya sama sekali. Orang ini hanya membuat kekacauan besar yang layak dihukum mati. Dan ketika Han Juntian menoleh ke arah Tuan Tua Qitian, ekspresinya berubah total. Jumlah kekuatan yang dihasilkan oleh anak ini yang menyebabkan senjata abadi kelas tertinggi menghancurkan dirinya sendiri benar-benar menjijikkan. Bahkan jika itu adalah Han Juntian sendiri, jika dia tidak siap dan terjebak di tengah-tengahnya, dia pasti akan terluka parah. Tuan Tua Qitian saat ini hanyalah doppelganger dari sebagian kesadarannya. Tentu saja, kekuatannya tidak akan mencapai 1% pun dari dirinya yang asli. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa menahan penghancuran diri dari senjata abadi kelas tertinggi. Melihat bagaimana kesadaran doppelganger dari Master Tua Qitian hancur berkeping-keping dengan hanya setengahnya yang tersisa, dia mengangkat kepalanya, Master Tua Qitian, jangan bilang kalau aku menindas kesadaran doppelgangermu. Keluarkan tubuh aslimu. Pada saat ini, Lin Fan ingin mengambil risiko ini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka di sini. Jika dia menyerah, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua lagi. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mati. Itu karena Han Juntian pasti tidak akan duduk diam dan meninggalkannya, dan begitu pula para master tua senior dari Sekte Langit dan Bumi. Bahkan jika yang terburuk menjadi lebih buruk di mana para master tua senior memutuskan untuk mengabaikannya, dia tidak akan mati. Paling-paling, dia hanya perlu meledakkan semua senjata abadi itu sebelum memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dan jika dia tidak bisa, ya, selalu ada surga dan bumi untuk bersembunyi. Ini adalah rencana aman terakhir. Semuanya direncanakan dengan sempurna. Dasar jalang. Pada saat itu, suara gila dari Master Tua Qitian menggelegar di seluruh dunia.
Awan bergetar sementara angin menderu dan guntur berderak. Sepertinya seluruh dunia menggigil di bawah kekuatan amarahnya. Kekuatan seorang raja abadi mengguncang seluruh dunia. Tubuh asli Master Tua Qitian akan segera turun. Saat ini, Lin Fan juga sangat gugup. Bos besar akan keluar. Apakah kondisi kultivasinya meningkat atau tidak akan tergantung pada momen ini? Nak, apa kau benar-benar ingin mati? Han Juntian menatap Lin Fan dengan wajah tercengang. Orang ini hanya mengaduk-aduk panci kotoran. Tidak hanya itu, ini adalah kotoran besar. Pada saat Master Tua Qitian meminta masalah ini berakhir, Han Juntian tahu bahwa ini hanya akhir sementara. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan semudah ini berlalu. Dia telah mendengar kabar bahwa ada Master Tua senior di Sekte Dewa Kunlun yang akan naik level ke status penguasa surgawi. Jika dia berhasil berubah menjadi penguasa surgawi, gelombang pasang di seluruh daratan tak berujung pasti akan berubah total. Setelah kejadian hari ini, Sekte Dewa Kunlun akan menyimpan dendam yang dalam terhadap Sekte Langit dan Bumi. Selama Master Tua senior dari Sekte Dewa Kunlun itu mencapai Dao Agung penguasa surgawi, Sekte Langit dan Bumi kemungkinan besar akan menjadi sekte pertama yang akan mereka musnahkan. Grandmaster, seluruh situasi terkendali sekarang. Menurutmu, berapa banyak Master Tua senior yang dimiliki Sekte Dewa Kunlun? Lin Fan bertanya dengan tenang. Dia telah memikirkan situasi seperti ini berkali-kali di kepalanya. Selama Master Tua Qitian ini keluar, itu akan menjadi waktu baginya untuk tampil dan bersinar. Han Juntian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Namun, sekarang, semuanya menjadi sangat rumit. Jangan terlalu berani sekarang. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lin Fan terkekeh dengan ekspresi acuh tak acuh, jangan khawatir. Untuk teladan sepertiku, tidak mungkin Master Tua Sekte kita akan duduk diam. Han Juntian menatap Lin Fan dengan wajah yang sangat jengkel, menyiratkan, bahkan jika itu masalahnya, kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Jika Master Tua senior benar-benar tidak keluar, bukankah kamu akan mati? Pada saat itu, sosok Master Tua Qitian muncul di antara langit dan bumi. Di wajahnya yang sangat tampan itu ada ekspresi marah. Cara dia memandang Lin Fan sama seperti dia memandang seekor semut yang berani menggigitnya. Dia adalah makhluk yang tidak bisa dihancurkan dan kuat dari negara Raja Abadi. Namun, seekor semut seperti itu berani menghancurkan doppelganger kesadarannya dengan menggunakan penghancuran diri dari senjata abadi. Tindakan seperti itu hanya bisa dikompensasi dengan nyawanya. Tuan Tua Qitian, Han Juntian menatap gunung raksasa ini yang tidak bisa dia lewati di depan matanya. Namun, meskipun kondisi kultivasinya tidak sebanding dengan pihak lain, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, muridku yang salah dalam masalah ini. Tolong jangan ambil hati, Tuan Tua Qitian. Nama Master Tua Qitian sudah ada sejak lama. Ini adalah makhluk yang sangat kuat yang ada di puncak dunia selama beberapa ribu tahun. Faktanya, Han Juntian bahkan belum lahir saat itu. Di mata Master Tua Qitian, dia hanyalah seorang anak muda. Han Juntian, untuk berpikir bahwa sebagai Grandmaster Sekte Langit dan Bumi, Anda bahkan tidak dapat membawa seorang murid kecil pun. Kalau begitu, Master Tua Anda akan membantu Anda mendisiplinkannya. Master Tua Qitian mendengus dingin. Lin Fan melangkah maju, Master Tua Qitian. Saya mendengar bahwa mereka yang berada di negara Raja Abadi mengaku tidak bisa dihancurkan. Tapi saya, Lin Fan, tidak yakin. Hari ini, kita akan melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Pergi dan meledaklah. Dua senjata abadi kelas tertinggi melesat oleh Lin Fan dan melesat tepat ke Master Tua Qitian. Anak muda, Tuan Tua Qitian mendengus dingin sambil membuka telapak tangannya lebar-lebar, yang mulai menjulur keluar seolah-olah bermaksud untuk menutupi seluruh langit. Hukum-hukum Dao Abadi itu sangat mendominasi, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu bertahan terhadapnya sama sekali. Ketika makhluk-makhluk kuat yang tersembunyi di kehampaan melihat Tuan Tua Qitian menyerang, mereka gemetar secara refleks. Ini adalah kekuatan seorang Raja Abadi. Meskipun dia tidak menyerang mereka, kekuatan itu juga telah menyelimuti mereka. Sepertinya mereka tidak dapat melarikan diri darinya kemanapun mereka bergegas. Piak, menutup telapak tangannya, dia mengendalikan dua senjata abadi kelas tertinggi di tangannya. Meledak, ledakan, tepat pada saat itu, dua senjata abadi kelas tertinggi meledak seketika. Namun, situasi yang sedang berlangsung membuat Lin Fan sedikit terkejut.
Memikirkan bahwa itu tidak akan ada gunanya, Lin Fan benar-benar tercengang. Bagi dua senjata abadi kelas tertinggi untuk meledak di telapak tangan Tuan Tua Qitian tanpa menciptakan sedikit pun dampak adalah hal yang terlalu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Apakah ini benar-benar kekuatan seorang Raja Abadi? Anak muda, meskipun penghancuran diri dari senjata abadi kelas tertinggi dapat menghasilkan kekuatan yang dahsyat, semua itu tidak berarti apa-apa di mata makhluk yang benar-benar kuat. Master Tua Qitian berkomentar. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Sangat kuat. Kekuatan seorang Raja Abadi benar-benar jauh dari apa yang dapat dibayangkannya. Fakta bahwa dua senjata abadi kelas tertinggi yang meledak bahkan tidak dapat merusak sehelai rambutnya adalah sesuatu yang pasti akan membuat seseorang merasa tidak berdaya. Semua makhluk kuat yang menyaksikan di sekitarnya juga merasakan kejutan di hati mereka. Kekuatan Master Tua Qitian ini benar-benar mengerikan. Tak disangka dia bahkan tidak terluka sedikit pun meski senjata abadi kelas tertinggi itu meledak di tangannya. Aku khawatir anak itu kemungkinan besar akan mati. Dukungan terbesarnya datang dari senjata abadi itu. Sekarang setelah senjata itu tidak berguna melawan Master Tua Qitian, kurasa dia tidak punya apa-apa lagi. Itu belum pasti. Master Tua senior dari Sekte Langit dan Bumi itu tidak akan tinggal diam saja. Mereka pasti akan menyelamatkan anak ini pada akhirnya. Qin Shengjun, yang sangat terpengaruh oleh apa yang terjadi di Triple Emperor Heaven Cast, menyaksikan semuanya melalui keterampilan mistik yang tak tertandingi. Melihat semuanya, hatinya sangat malu. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Jika itu dia pasti tidak akan mampu bertahan melawan penghancuran diri dari senjata abadi itu. Jika dia yang berhadapan dengan orang ini, dia mungkin juga tidak akan bernasib baik. Pada saat ini, Qin Shengjun merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan seolah-olah pusat perhatiannya baru saja dicuri oleh orang lain. Meskipun dia belum pernah berhadapan dengan orang ini sebelumnya, dia tidak dapat menjelaskan mengapa, tetapi dia merasa sangat kesal ketika melihat orang ini. Seolah-olah mereka memiliki perseteruan darah satu sama lain. Surga membunuh. Tuan Tua Qitian menggeram pelan saat dia menebas dengan telapak tangannya seperti pisau, mengirimkan tebasan lurus yang menebas Lin Fan. Namun, tepat saat Lin Fan hendak meraih barang legendarisnya, Han Juntian berdiri dan menghalangi di hadapan Lin Fan. Sudah lama sejak saya bertarung dengan makhluk yang benar-benar kuat sekarang. Karena ini adalah kesempatan langka, saya akan mencobanya. Tuan Tua Qitian, meskipun Anda adalah seorang Raja Abadi, saya, Han Juntian, telah menjelajahi gerbang negara Raja Abadi selama beberapa waktu sekarang juga. Hari ini, saya harus merasakan seberapa kuat seseorang dari negara Raja Abadi. Tiba-tiba, tubuh Han Juntian mengembang saat seluruh auranya meledak tanpa hambatan. Pada saat itu, ia mengerahkan keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam Tuan Tua Qitian. Melihat Han Juntian, Lin Fan tidak bisa tidak merasa terkesan juga. Ini benar-benar menakjubkan, meskipun kekuatannya sangat jauh dari Tuan Tua Qitian, dia masih punya nyali untuk melangkah seperti ini. Ini sangat mengesankan, namun, karena Grandmaster sendiri ingin bertarung dengan Tuan Tua Qitian, Lin Fan harus membiarkannya bersinar seperti yang diinginkannya saat itu. Nanti, jika semuanya tidak benar, tidak akan terlambat baginya untuk melangkah juga. Bam! Jurus Master Tua Qitian itu diblokir oleh Han Juntian, menyebabkan kekosongan meledak karena benturan tersebut. Gelombang kejut yang tersisa terbentuk beriak ke segala arah. Sangat kuat, Lin Fan mengakui dalam hatinya. Baik Master Tua Qitian atau Han Juntian, keduanya sangat kuat. Namun, ini khususnya berlaku untuk Han Juntian. Benar-benar ada alasan mengapa dia memang Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Meskipun kekuatannya jelas jauh lebih rendah daripada Master Tua Qitian, dia masih mampu bertahan di depan pihak lain. Tingkat kecakapan itu adalah sesuatu yang membuat orang tidak bisa tidak terkesan. Master Tua Qitian melirik Han Juntian saat matanya bersinar dengan kekejaman. Seketika, dia menyalurkan keterampilan mistik dan mengirimkan kekuatan Raja Abadi yang menghancurkan yang terakhir. Kekuatan Raja Abadi ini tidak bisa diremehkan karena kekuatannya menyebar ke seluruh dunia. Melihat itu, ekspresi Han Juntian menegang. Kekuatan Raja Abadi yang berdenyut itu menyelimuti seluruh dunia sebelum menyatu menjadi satu titik dan menekan Han Juntian. Jadi, begitulah, sepertinya pada tahap Raja Abadi, seseorang mampu menggantikan surga untuk turun dengan kekuatan mereka.
Sepertinya selama ini aku salah melihatnya. Tapi, ini juga bagus. Biarkan aku bangkit di bawah tekanan yang tak berujung ini untuk menerobos segalanya dan memasuki tahap Raja Abadi. Han Juntian tertawa terbahak-bahak saat niat bertarung yang tak tertandingi membubung keluar dengan dirinya sebagai pusatnya, membentuk sinar cahaya yang membelah seluruh surga dan bumi. Kedua mata Han Juntian terpaku pada kehampaan saat tangannya berubah menjadi ilusi sebelum menjelma menjadi satu kepalan tangan yang meninju cakrawala. Gerbang Raja Abadi, kekuatan tak terbatas, terobosan. Han Juntian berteriak saat dia meludahkan seteguk ki abadi yang menjelma menjadi gerbang, melayang di antara surga dan bumi bom. Kekuatan yang sangat mengerikan menyerang gerbang abadi Han Juntian seperti sambaran petir. Ledakan gemuruh kemudian bergema di seluruh dunia. Kekosongan mulai terdistorsi menghadapi gempa susulan berikutnya, seolah-olah tangan raksasa sedang mencengkeram kekosongan di telapak tangannya dan menghancurkannya tanpa ampun. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Tidak kusangka Han Juntian akan begitu kuat. Aku tidak pernah mengira potensinya akan sebesar ini. Alasan mengapa dia menyerang Tuan Tua Kitian seharusnya karena dia mencoba memanfaatkan tekanan untuk menghancurkan penghalang dan menerobos ke keadaan Raja Abadi. Sejak Han Juntian menjadi Grandmaster Sekte Langit dan Bumi, kondisi kultivasinya tidak pernah menembus satu kali pun. Namun, berkat murid ini, dia sekarang bertarung dengan Master Tua Kitian dan mencoba menembus penghalang pribadi ini sepenuhnya. Hanya saja aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan berhasil. Namun jika dia berhasil, akan ada Raja Abadi lainnya di Sekte Langit dan Bumi. Kemungkinan besar, akan ada perubahan status Sekte Langit dan Bumi di antara 9 sekte mulai sekarang. Apakah dia berhasil menerobos atau tidak adalah pertanyaan tersendiri. Apakah kalian pikir Master Tua Kitian tidak tahu tentang ini dan bahwa dia benar-benar akan membiarkan Sekte Langit dan Bumi mendapatkan Raja Abadi lainnya begitu saja? Ketika Lin Fan melihat semua yang ada di hadapannya, jantungnya berdebar kencang. Ini benar-benar sangat hebat. Tidak disangka bahwa Grandmaster akan sekuat ini, dan bahkan ingin menembus penghalangnya dengan menggunakan kekuatan Master Tua Kitian. Luar biasa, menakjubkan. Grandmaster Han, Anda ingin memanfaatkan guru tua Anda di sini untuk menerobos penghalang Anda, ya? Anda benar-benar telah merencanakan semuanya dengan baik untuk diri Anda sendiri, ya? Guru tua Kitian tertawa dingin dalam hatinya. Bagaimana dia bisa membiarkan Sekte Langit dan Bumi terus menjadi lebih kuat? Pada awalnya, sungguh tidak pantas baginya untuk menyerang Han Juntian. Tetapi sekarang orang ini mencari kematian, maka tidak ada yang bisa menyalahkannya karena menyerang lagi. Bahkan jika orang-orang tua dari Sekte Langit dan Bumi itu ingin menyelamatkan Han Juntian, itu akan tergantung pada apakah mereka bisa tiba tepat waktu atau tidak. Gerbang Dao Abadi, aku akan memerintah abadi. Han Juntian melolong ketika gerbang Dao Abadi mulai bergemuruh keluar. Bahkan ada retakan kecil yang terbentuk di atas gerbang. Pada saat ini, Han Juntian mengerahkan setiap keterampilan mistik yang pernah dipelajarinya, menyatukannya untuk membentuk pola abadi di dalam kehampaan. Ketika makhluk-makhluk kuat yang tersembunyi di kehampaan itu melihat ini, mereka benar-benar tercengang. Keberanian Han Juntian terlalu besar, bukan? Tidak disangka dia akan mengerahkan setiap keterampilan mistik yang pernah dipelajarinya. Dia mencoba mengubah semuanya menjadi seni abadi yang tak tertandingi. Mengerikan, lihat keterampilan mistik yang tak tertandingi itu. Setidaknya ada 100. Jika semuanya diubah menjadi seni abadi yang tak tertandingi, kekuatannya setelah naik ke status Raja Abadi pasti akan jauh lebih tinggi daripada kebanyakan Raja Abadi biasa lainnya. Namun, Tuan Tua Kitian pasti tidak akan mengizinkannya naik level. Ketika Tuan Tua Kitian menatap Han Juntian, matanya bersinar dengan kejam saat dia segera mengangkat telapak tangannya. Meskipun telapak tangan itu mungkin tampak sederhana dan tidak menimbulkan riak apapun, setiap jarinya dibalut dengan kekuatan yang mengerikan. Tidak mungkin Tuan Tua Kitian akan membiarkan Han Juntian menerobos ke status Raja Abadi begitu saja. Sekarang setelah yang terakhir ingin memanfaatkan kekuatannya untuk menerobos, Tuan Tua Kitian akan mengabulkan keinginannya dan memukulnya kembali ke keadaan semula. Hancurkan. Melangkah keluar, tangan Tuan Tua Kitian berubah menjadi cengkeraman seperti cakar yang mencengkeram gerbang abadi. Boom! Wajah Han Juntian langsung waspada saat gerbang abadi mendarat di genggaman Tuan Tua Kitian. Pada saat berikutnya, sejumlah kekuatan tak terbatas merobek langit dan bumi, menggesek gerbang abadi. Berderit,
Suara renyah terdengar saat beberapa garis retakan muncul di gerbang abadi. Wajah Han Juntian kembali normal tanpa ada perubahan sama sekali. Namun, kekuatannya terus meningkat saat semua keterampilan mistik yang tak tertandingi itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan yang menyembur langsung ke gerbang abadi. Pada saat itu, jumlah kekuatan yang meledak keluar dari tubuh Han Juntian sudah sangat memuakkan. Bahkan, dia bahkan dapat dianggap sebagai orang terkuat di bawah Raja Abadi saat ini. Namun, meskipun begitu, dia hanyalah eksistensi yang tidak berarti di mata Tuan Tua Qitian. Menekan, kekuatan yang sangat dahsyat langsung ditekan. Diberi pukulan yang dahsyat ini, kulit Han Juntian langsung terkoyak saat gerbang abadi itu mulai rusak lebih parah. Tampaknya gerbang itu bisa hancur kapan saja sekarang. Han Juntian, kau ingin menggunakan tanganku untuk membantumu menembus kondisi kultivasimu. Namun, sayang sekali aku harus membayar harga yang mahal sebagai gantinya. Tuan Tua Qitian membentak dengan dingin saat kekuatan di tangannya meledak sepenuhnya. Kekuatan seorang Raja Abadi bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tidak peduli seberapa siapnya Han Juntian, dia masih dipaksa mundur selangkah demi selangkah di bawah serangan mematikan dari Master Tua Qitian. Seolah-olah dia bisa kehilangan posisinya kapan saja sekarang. Lin Fan siap untuk melangkah maju sekarang, merasa seolah-olah Grandmaster hampir tidak bisa bertahan lagi. Grandmaster, jika Anda tidak bisa bertahan, katakan sesuatu. Jangan mencoba bertindak dengan paksa, teriak Lin Fan. Dia benar-benar takut bahwa Grandmaster mungkin hanya memaksakan diri demi citranya. Lagi pula, setelah mengucapkan kata-kata itu, dia harus memastikan untuk melakukannya bahkan jika dia harus berlutut. Di Sekte Langit dan Bumi, ketika semua murid melihat citra di kehampaan, mereka merasakan hati mereka menegang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada Grandmaster mereka, dan mereka juga tidak tahu apakah dia benar-benar bisa bertahan sampai akhir. Lagi pula, orang di hadapan mereka ini adalah Raja Abadi, dan bukan sembarang Raja Abadi, seorang veteran. Dengan kekuatannya yang mendalam, setiap serangan yang dia lakukan luar biasa dan benar-benar menghancurkan. Di dalam sekte, ketika beberapa tetua melihat ini, suasana hati mereka juga mulai berubah perlahan. Aku ingin tahu apakah Grandmaster akan mampu bertahan melalui ini. Dia telah mempersiapkan diri untuk menjadi Raja Abadi sejak lama. Petik 2. Namun, mengingat situasi saat ini, jelas bahwa niat membunuh Tuan Tua Qitian telah terpicu. Meskipun dia mungkin tidak benar-benar membunuh Grandmaster kita, dia pasti akan menghancurkan akar kultivasinya untuk memutuskan jalannya menjadi Raja Abadi selamanya. Petik 2. Para Master Tua pasti menunggu dengan sabar. Begitu Grandmaster gagal bertahan lagi, para Master Tua pasti akan keluar. Alasan mengapa Master Tua Senior dari Sekte Langit dan Bumi belum bergerak pasti karena mereka semua menunggu. Mengingat situasi saat ini, Han Juntian tampaknya masih mampu bertahan. Begitu dia tidak mampu melakukannya lagi, para Master Tua itu pasti akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi. Dia tidak boleh dibunuh oleh Master Tua dari Sekte Dewa Kunlun. Di tempat kejadian, wajah Tai Qiantian tercengang. Dia tidak menyangka kekuatan Han Juntian benar-benar mencapai keadaan seperti itu sehingga dia mampu bertahan sampai sekarang di tangan Tuan Tua Qitian. Jika dia dalam situasi yang sama, Tai Qiantian tidak dapat tidak mengakui bahwa dia mungkin tidak dapat melakukan hal yang sama. Hanya melalui tekanan tak terbatas seseorang dapat terlahir kembali dan menerobos penghalang mereka untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Tuan Tua Qitian, apakah hanya ini yang bisa kau lakukan dengan kekuatanmu? Pada saat ini, seluruh wajah Han Juntian memerah karena darah di dalam tubuhnya terpompa dan bergemuruh hebat. Tekanan yang ia tanggung saat ini sangat besar, tetapi itu masih jauh dari cukup. Segel di dalam tubuhnya sudah mulai mengendur sekarang, tetapi ia masih agak jauh dari keadaan Raja Abadi. Mencari kematian, Tuan Tua Qitian meraung saat ia meningkatkan kekuatan di telapak tangannya sebelum mengurung Han Juntian sepenuhnya di dalam. Berderit, suara yang menghancurkan terdengar di seluruh dunia saat Han Juntian berubah menjadi manusia berdarah saat ini. Kulitnya benar-benar mengerikan untuk dilihat karena terkoyak seperti cangkang kura-kura. Hahaha, pada saat ini, Han Juntian tertawa terbahak-bahak, Tuan Tua Qitian. Grandmastermu yang naik level ke keadaan Raja Abadi semuanya akan bergantung padamu sekarang. Dan saat itu, tubuh Han Juntian meledak dengan kobaran api merah menyala.
Kelahiran kembali melalui api, keterampilan mistik yang tak tertandingi. Ketika Tuan Tua Qitian melihatnya, seluruh wajahnya berubah. Dia tidak menyangka bahwa Han Juntian benar-benar memiliki keterampilan mistik seperti itu. Kembali melalui api, lambang dari semua negara, gerbang Raja Abadi, apa yang kau tunggu? Teriakan Han Juntian melonjak tepat ke dalam kehampaan, menyebabkan awan di atas menghilang. Dalam sekejap, seberkas cahaya abadi yang sangat besar menembus ke bawah dan menghantam tepat ke gerbang abadi. Boom! Gerbang abadi terbanting terbuka lebar saat cahaya abadi memancar keluar, membungkus Han Juntian di dalamnya sepenuhnya. Pada saat ini, Tuan Tua Qitian akhirnya mengerti. Kau telah menggunakan aku sepanjang waktu untuk mendorong keterampilan mistik itu ke puncaknya. Han Juntian tersenyum. Setelah menghabiskan seluruh waktunya menjelajahi ruang dan waktu yang tak berujung, dia akhirnya menemukan keterampilan mistik ini yang dapat membantunya mencapai Dao Raja Abadi yang agung. Dan sekarang, di bawah tekanan hebat dari Master Tua Qitian, keterampilan mistik itu akhirnya mencapai puncak kultivasinya. Terima kasih banyak, Tuan Tua Qitian. Rumor mengatakan bahwa telapak tangan raksasa penghancur tak tertandingi milikmu dapat menghancurkan setiap hal di dunia ini. Sepertinya risiko yang diambil oleh guru besarmu kali ini akhirnya terbayar. Hambatan dari keterampilan mistik yang tak tertandingi itu, kelahiran kembali melalui api, juga dihancurkan oleh telapak tangan raksasa penghancur tak tertandingi milikmu. Sekarang Ki Abadi mengalir deras ke dalam tubuhku dan telah menghancurkan penghalang. Berapa lama lagi aku harus menunda status Raja Abadi? Han Juntian tertawa terbahak-bahak saat dia mengeluarkan ekspresi gembira di wajahnya sebelum berteriak, negara Raja Abadi. Boom! Seluruh dunia berguncang saat gelombang Ki Abadi melesat keluar dari tubuh Han Juntian. Gerbang abadi yang sangat compang camping itu terbuka dengan satu derit sementara Ki Abadi yang misterius dipancarkan. Semua keterampilan mistik dari Han Juntian menerima pembersihan dan mulai bergemuruh dengan kehidupan, seolah-olah mereka baru saja mendapatkan jiwa. Satu demi satu, roh-roh keterampilan mistik itu mulai berteriak marah. Semua keterampilan mistik yang berubah ini menyerap Ki Abadi yang memancar keluar, dan dengan raungan terakhir, semuanya ditingkatkan. Ini adalah tanda terpenting yang melambangkan status Raja Abadi, kemampuan untuk mengubah semua keterampilan mistik menjadi seni abadi. Ini adalah perubahan dalam kualitas fundamental seseorang. Oleh karena itu, selama seseorang mencapai status Raja Abadi, tidak akan ada makhluk hidup di bawah status Raja Abadi yang dapat menantang dan menang melawan mereka. Ini karena sekarang ada perbedaan yang jelas di antara mereka, perbedaan sejati antara manusia dan makhluk abadi. Sialan, hati Tuan Tua Qitian terbakar amarah saat ini. Dia tidak percaya bahwa dia telah dimanfaatkan begitu saja. Sejak awal, Han Juntian tidak pernah bermaksud meminjam kekuatannya sebagai bentuk tekanan sama sekali. Dia hanya ingin menahan telapak raksasa penghancur yang tak tertandingi itu. Setelah keterampilan mistik itu didorong ke tingkat seni abadi, ia memiliki kekuatan supranatural yang dapat menyebabkan semua makhluk hidup di dunia hancur di bawahnya. Dari semua seni abadi, ia memiliki salah satu kekuatan ofensif terbesar. Lin Fan menatap Grandmaster-nya, memikirkan bahwa ia benar-benar akan naik level. Ini terlalu mengerikan dan benar-benar tak terbayangkan. Tapi sekali lagi, seseorang tidak boleh memandang rendah siapapun di dunia ini. Bagi Han Juntian untuk dapat mengambil alih kursi Grandmaster Sekte Besar, ia jelas bukan sampah. Seluruh sekte langit dan bumi sedang riuh dengan keributan dari atas sampai bawah sekarang. Sang Grandmaster benar-benar telah melakukannya. Keadaan Raja Abadi, sekte langit dan bumi sekarang memiliki Raja Abadi lainnya. Karena tidak ada penguasa surgawi yang berkeliaran, Raja Abadi adalah makhluk terkuat di dunia yang dapat memegang kendali atas seluruh dunia dan segala isinya. Jarang sekali terjadi pertempuran yang intens seperti hari ini antara Sekte Dewa Kunlun dan Sekte Langit dan Bumi. Namun, tak disangka bahwa perang yang dipicu oleh seorang murid ini dapat memungkinkan Han Juntian untuk naik ke keadaan Raja Abadi. Ini adalah perang di mana mereka tidak mengalami kerugian sama sekali. Bahkan, mereka telah mendapatkan banyak keuntungan. Haha, sampah Tua Qitian, kau lihat itu, Sekte Dewa Kunlunmu benar-benar tidak dapat melakukannya. Meskipun, aku harus mengakui bahwa kalian cukup berjasa dalam membantu Grandmaster kami untuk naik ke keadaan Raja Abadi. Meskipun kau mungkin sudah cukup tua, kau masih memiliki beberapa kegunaan, bukan? Lin Fan tertawa terbahak-bahak.
Meskipun Tuan Tua Qitian sudah tua, dia selalu mempertahankan tubuh yang tampak awet muda. Namun sekarang setelah dia dicap sebagai sampah tua oleh Lin Fan, tidak mungkin Tuan Tua Qitian bisa menahannya sama sekali. Meskipun Han Juntian telah naik level ke status Raja Abadi sekarang, dia tidak sekuat yang terlihat di permukaan. Cedera yang dideritanya sebelumnya masih parah, dan dia harus segera pulih. Jika tidak, jika dia dikalahkan oleh Tuan Tua Qitian, dia tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Namun tentu saja, itu hanya asumsi yang tidak akan benar-benar menjadi kenyataan. Bagaimanapun, Tuan Tua Senior di Sekte Langit dan Bumi tidak akan tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Adapun makhluk kuat yang tersembunyi di kehampaan, mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dirasakan di hati mereka lagi kecuali rasa iri yang murni. Mereka tidak menyangka bahwa Han Juntian akan memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk naik level ke status Raja Abadi begitu saja. Dan untuk berpikir bahwa itu semua disebabkan oleh tangan Master Tua Qitian sendiri. Jika bukan karena seni abadi khusus dari Master Tua Qitian, Han Juntian mungkin harus menghabiskan sedikit usaha untuk menerobos penghalang ini. Tapi sekarang setelah semuanya berakhir dengan baik, itu dilakukan begitu saja. Di sisi lain, Lin Fan masih merenungkan beberapa hal dalam benaknya. Sekarang setelah Han Juntian telah mencuri semua pusat perhatian pertunjukan dan mengambil semua barang, dia belum mendapatkan keuntungan apapun untuk dirinya sendiri. Ini adalah kerugian yang terlalu besar. Lin Fan jelas tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Berhenti di depan Han Juntian, Lin Fan berkata, "Grandmaster, kembalilah dulu. Serahkan sisanya padaku." Dia ingin meledak, dia ingin bersinar. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan apapun dari ini? Terlebih lagi, mengingat situasi saat ini, ada kemungkinan besar ini akan berakhir dengan jalan buntu. Jika itu benar-benar terjadi, Lin Fan akan benar-benar mengalami kerugian yang sangat besar. "Jangan main-main lagi, aku terluka parah sekarang," Han Juntian berkata dengan suara rendah. "Grandmaster, aku tahu kamu terluka parah. Tapi kamu harus melihat situasinya. Kamu telah mendapatkan keuntungan dan berubah menjadi Raja Abadi, sedangkan aku tidak mendapatkan apa-apa. Tidak peduli apa, kamu harus membiarkanku memeras beberapa keuntungan juga." Lin Fan jengkel. Ini bukan cara naskah seharusnya dimainkan. Jika dia kembali sekarang, dia pasti akan merasa sangat marah. Han Juntian bingung, bertanya-tanya mengapa murid ini bisa menjalani hidup dengan sembrono seolah-olah dia sama sekali tidak takut mati. Astaga, keuntungan. Demi naik level ke status Raja Abadi ini, Han Juntian hampir membayar dengan nyawanya. Tapi murid ini, wah, bagus sekali. Sepertinya dia melihat Sekte Dewa Kunlun sebagai ATM manfaat. Manfaat satu demi satu. Sial, apakah dia harus menjadi liar seperti itu? Sebelum menunggu Han Juntian berkata lebih lanjut, Lin Fan melangkah maju dan menatap tajam ke arah Tuan Tua Qitian, yang sedang marah saat ini. "Tuan Tua Qitian, guru besarku telah memeras beberapa manfaat darimu di sini, namun aku, Lin Fan, belum mendapatkan apapun yang baik. Oleh karena itu, duel akan berlanjut dengan aku sebagai lawanmu untuk tahap selanjutnya. Jangan bilang aku menggertakmu sekarang. Aku akan memberimu waktu istirahat, dan jika perlu, kau dapat melanjutkan dan memanggil bala bantuan. Aku, Lin Fan, pasti tidak akan mengatakan apapun tentang itu." Boom! Pada saat itu, semua orang terkejut hingga linglung. Apakah pemuda ini menjadi bodoh atau apa? Berani sekali dia mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Tuan Tua Qitian. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Berani sekali. Han Juntian, jangan kira kau bisa bertindak begitu berani hanya karena kau telah naik level ke alam Raja Abadi. Apa kau benar-benar mengira orang-orang Sekte Dewa Kunlun kita adalah orang-orang yang mudah ditipu? Tai Qiantian meraung saat matanya memerah. Dia benar-benar marah sekarang. Dia dan Han Juntian jelas-jelas berada pada alam kultivasi yang sama. Tapi, tak disangka bahwa yang terakhir benar-benar akan naik level menjadi makhluk alam Raja Abadi, meninggalkannya jauh di belakang. Mereka berdua adalah karakter dari generasi yang sama yang telah bersaing ketat. Dan sekarang setelah Han Juntian mengambil keuntungan dan memasuki alam Raja Abadi di hadapannya, hati Tai Qiantian yang teguh itu mulai bergetar. Apakah dia benar-benar tidak mampu dibandingkan dengan Han Juntian? Han Juntian benar-benar jengkel sekarang. Namun, saat ia hendak mengatakan sesuatu, Lin Fan menyela lagi, tolong. Grandmaster,
Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku memeras beberapa keuntungan. Kembalilah dan beristirahatlah. Kau benar-benar tidak dibutuhkan di sini lagi. Setelah naik level ke status Raja Abadi, suasana hati Han Juntian awalnya cukup baik. Namun saat ia melihat ekspresi Lin Fan, ia benar-benar tidak tahu apa yang bisa ia katakan untuk sesaat. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan murid ini. Mengapa ia sangat ingin mati? Apakah Tuan Tua Qitian itu tampak seperti orang yang baik untuk dihadapi? Jika didorong hingga batas kemampuannya, Tuan Tua Qitian pasti akan menjadi kejam dan mematikan. Lin Fan tidak ingin bip-bip lagi dengan Han Juntian saat dia meraung marah. Taikian. Tutup mulutmu, lihat wajah brengsekmu. Bahkan setelah keluar begitu lama, kamu bahkan belum menjadi Raja Abadi. Apakah kamu tidak malu? Kamu harus bergegas dan memberi tempat dudukmu agar yang lebih muda bisa pergi dan mengurung diri di suatu tempat daripada keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Dan kamu, sampah tua Qitian, aku, Lin Fan, akan menidurimu nanti. Apakah ada yang membuatmu marah tentang itu? Mengadiri kematian. Tuan Tua Qitian sangat marah sekarang. Dia tidak menyangka bahwa keadaan akan mencapai titik seperti itu. Dengan begitu banyak penonton yang hadir, wajah seluruh Sekte Dewa Kunlun pasti telah hilang sepenuhnya hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte mereka bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan di sekte lain. Tuan Tua Qitian melotot ke arah Lin Fan dengan marah. Akhirnya, dia tenang sebelum berbicara dengan suara yang sangat muram, lupakan saja. Hari ini, aku, Tuan Tua Qitian, akan membunuhmu di sini dan sekarang juga. Darahmu akan membersihkan rasa malu yang telah dialami Sekte Dewa Kunlun. Setelah itu, Tuan Tua Qitian memfokuskan pandangannya ke dalam kehampaan. Tuan Tua Sekte Langit dan Bumi, aku tahu kalian semua sedang menonton. Tapi aku, Tuan Tua Qitian, akan menjelaskan kata-kataku hari ini. Jika kalian berani menyelamatkan anak ini, aku bersumpah bahwa bahkan jika Sekte Dewa Kunlun harus hancur berantakan, kami akan melawan Sekte Langit dan Bumi sampai mati. Pada saat ini, Tuan Tua Qitian benar-benar terbakar oleh kebencian. Dia akan membunuh Lin Fan di sini dan sekarang juga. Lin Fan terkekeh sebelum mengangkat kepalanya, para master tua senior dari Sekte Langit dan Bumi. Aku, Lin Fan, akan menjelaskan kata-kataku hari ini. Nanti, aku akan membunuh sampah tua ini. Kalian tidak boleh ikut campur untuk menghentikanku sama sekali. Kalau tidak, aku akan meninggalkan sekte ini. Masa, para master tua senior dari Sekte Langit dan Bumi,